Aku, seorang istri setia, menyerahkan seluruh perusahaan keluarga pada suamiku. Tapi apa yang aku temukan saat dia sering pergi keluar kota? Selingkuh dengan wanita lain. Aku pecat dia dari perusahaan dan ajukan cerai. Aku membuka tirai jendela kamar tidurku di pagi hari, memandangi halaman depan rumah yang tertata rapi. Sinar matahari yang hangat menembus kaca, menghidupkan warna-warna bunga mawar di taman kecil kami. Rumah ini, dengan semua kenyamanan dan keindahannya, adalah simbol dari kehidupan yang selama ini aku syukuri. Aku menikah dengan Raka 5 tahun lalu. Pertemuan kami yang sederhana tetapi penuh makna membawaku pada keyakinan bahwa dialah orang yang ditakdirkan untukku. Raka adalah pria yang penuh pesona, cerdas, dan memiliki sikap tenang yang selalu membuatku merasa aman. Aku masih mengingat saat pertama kali dia melamarku, dengan mata yang penuh keyakinan dan janji untuk mencintaiku selamanya. Bagiku, itu lebih dari cukup. Setelah menikah, kami memutuskan untuk tinggal di rumah keluarga besarku. Orang tuaku telah memberikan warisan berupa perusahaan besar yang aku kelola sebelum menyerahkannya kepada Raka. Mereka percaya bahwa suamiku adalah pria yang bisa dipercaya untuk menjaga aset keluarga. Awalnya, aku sempat ragu. Bukan karena aku meragukan kemampuannya, tetapi karena aku tahu betapa besarnya tanggung jawab yang akan dia pikul. Namun, Raka meyakinkanku bahwa dia mampu. Dia ingin aku fokus pada kehidupan rumah tangga dan menikmati peran sebagai istri serta calon ibu suatu hari nanti. Aku pun memutuskan untuk berhenti dari pekerjaanku dan menyerahkan seluruh kendali perusahaan kepada Raka. Aku percaya bahwa dia adalah pilihan terbaik. Sejak saat itu, aku mengisi hari-hariku dengan kegiatan yang lebih santai. Aku menikmati waktu di rumah, merawat taman, memasak, dan sesekali mengadakan acara kecil bersama keluarga atau teman-teman dekatku. Kehidupan seperti ini adalah sesuatu yang selalu aku impikan. Tenang, damai, dan penuh cinta. Setiap pagi, Raka berangkat kerja dengan senyuman hangat yang selalu menguatkanku. Aku menyiapkan sarapan kesukaannya, memastikan dasinya terikat rapi, dan mencium pipinya sebelum dia pergi. Dia selalu memuji masakanku, bahkan jika itu hanyalah menu sederhana seperti roti panggang dan telur dadar. Kamu tahu, sarapan buatanmu ini bisa membuat hariku lebih ringan, katanya suatu pagi sambil tersenyum. Kata-katanya yang sederhana seperti itu selalu berhasil membuatku merasa dihargai. Saat dia pergi bekerja, aku akan melanjutkan rutinitasku di rumah. Biasanya, aku menghabiskan waktu dengan membersihkan rumah atau merapikan dokumen-dokumen lama. Ada kalanya aku juga duduk di teras belakang sambil membaca buku favoritku. Setiap sudut rumah ini adalah surga kecil bagiku. Tidak ada tempat lain yang terasa lebih nyaman. Di malam hari, Raka selalu pulang dengan cerita-cerita dari kantornya. Aku duduk di sofa, mendengarkannya dengan penuh perhatian, meskipun terkadang aku tidak sepenuhnya mengerti apa yang dia bicarakan. Hari ini aku bertemu klien baru. Mereka cukup menjanjikan untuk proyek tahun depan, katanya suatu waktu. Aku mengangguk sambil menyajikan secangkir teh hangat. Kami akan menghabiskan waktu makan malam bersama, membahas rencana kecil seperti liburan akhir pekan atau sekadar menikmati film di rumah. Tidak ada yang terasa lebih berharga daripada saat-saat seperti itu. Aku merasa menjadi wanita yang paling beruntung. Bagiku, Raka adalah segalanya, pria yang aku percaya sepenuhnya, yang selalu menempatkan keluarganya sebagai prioritas. Orang-orang di sekitar kami pun sering memuji hubungan kami. Teman-temanku berkata bahwa aku adalah istri yang beruntung karena memiliki suami yang begitu perhatian. Mereka sering bertanya bagaimana aku bisa menjaga keharmonisan rumah tangga ini. Aku hanya tersenyum dan menjawab, karena kami saling percaya. Kata-kata itu terasa tulus setiap kali aku mengucapkannya. Namun, kebahagiaan kami tidak hanya tentang hubungan kami berdua. Ada juga rasa bangga melihat Raka berhasil membawa perusahaan kami ke puncak kesuksesan. Laporan-laporan yang dia tunjukkan padaku selalu penuh dengan angka-angka yang mengesankan.
Aku sering berpikir bahwa menyerahkan perusahaan kepada Raka adalah keputusan terbaik yang pernah aku buat. Meskipun begitu, ada kalanya aku merasakan sedikit kekosongan. Peran sebagai ibu rumah tangga, meskipun membahagiakan, seringkali membuatku merasa kehilangan tujuan yang lebih besar. Namun, aku selalu meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini adalah bagian dari pengorbanan demi keluarga. Lagi pula, melihat Raka pulang dengan senyuman lelah tetapi puas adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Setiap malam sebelum tidur, aku sering memandang wajahnya yang tertidur di sebelahku. Ada kedamaian dalam caranya bernapas, seolah-olah dia sedang bermimpi indah. Aku selalu berharap bahwa kehidupan kami akan terus seperti ini, tenang, penuh cinta, dan jauh dari masalah. Tidak ada yang lebih aku inginkan selain melihat Raka bahagia, karena kebahagiaannya adalah kebahagiaanku juga. Aku tidak pernah menyangka bahwa di balik semua keindahan ini, ada sesuatu yang perlahan merayap masuk, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Tapi untuk saat ini, aku memilih untuk tidak memikirkannya. Aku adalah seorang istri yang bahagia, menjalani hidupku dengan penuh syukur. Dunia kami terasa sempurna, setidaknya untuk saat ini. Namun, semakin aku mendalami peranku sebagai istri, aku menyadari bahwa pengabdian bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan setengah-setengah. Jika aku ingin mendukung Raka sepenuhnya, aku harus rela menempatkan diriku di belakangnya, membiarkan dia menjadi bintang utama dalam hidup kami. Sejak memutuskan untuk menyerahkan kendali perusahaan kepada Raka, aku mulai menata rutinitasku di rumah dengan lebih teratur. Aku memastikan bahwa setiap detail kecil dalam rumah tangga kami berjalan dengan sempurna. Mulai dari memastikan dapur selalu bersih, hingga menyiapkan makanan favorit Raka yang selalu dinikmatinya setelah pulang kerja. Bagiku, kebahagiaannya adalah tujuan utamaku. Rutinitas ini menjadi semacam terapi bagiku. Aku menikmati setiap langkahnya, meskipun terlihat monoton bagi sebagian orang. Pagi-pagi sekali, aku sudah bangun untuk menyiapkan sarapan. Aroma kopi segar dan roti panggang memenuhi dapur, menyambut hari yang baru. Kadang, aku menyempatkan diri untuk memasukkan catatan kecil di kotak bekal Raka. Hanya sekadar ucapan penyemangat atau doa singkat agar harinya berjalan lancar. Ketika Raka duduk di meja makan dengan senyuman lembutnya, aku selalu merasa semua kerja keras itu sepadan. Terima kasih, sayang. Kamu benar-benar membuatku merasa seperti raja, katanya suatu pagi sambil memegang tanganku dengan hangat. Hati kecilku selalu melonjak bahagia mendengar pujiannya, meski aku tahu itu adalah hal kecil yang biasa dilakukan istri manapun. Setelah Raka berangkat kerja, aku memiliki waktu seharian untuk diriku sendiri. Namun, bukan berarti aku menghabiskannya dengan bersantai. Aku tetap memastikan bahwa segala sesuatu di rumah berjalan lancar. Mulai dari membersihkan sudut-sudut rumah, hingga merawat taman yang menjadi kebanggaanku. Aku bahkan mempelajari teknik berkebun baru dari video online agar bunga-bunga di taman tetap bermekaran sepanjang tahun. Selain itu, aku juga sering mengunjungi kedua orang tuaku. Mereka tinggal tidak jauh dari rumah kami, dan aku merasa penting untuk menjaga hubungan dengan mereka. Ayahku sering bertanya tentang perkembangan perusahaan, sementara ibuku selalu menanyakan kabar Raka. Raka sangat beruntung memiliki istri seperti kamu, ujar ibuku suatu hari. Aku hanya tersenyum dan mengangguk, meskipun dalam hati aku merasa akulah yang sebenarnya beruntung memiliki Raka. Namun, di balik semua itu, ada momen-momen kecil di mana aku merasa rindu pada diriku yang dulu. Sebelum menikah, aku adalah wanita karir yang sibuk, dengan mimpi-mimpi besar untuk mengembangkan perusahaan keluarga. Keputusan untuk menyerahkan semua itu kepada Raka bukanlah hal yang mudah. Tetapi aku percaya bahwa ini adalah langkah yang benar. Aku ingin membuktikan bahwa aku adalah istri yang mendukung suaminya tanpa syarat. Raka sering membawakan cerita dari kantor yang membuatku tersenyum. Dia berbicara tentang klien baru, strategi pemasaran, atau bahkan tantangan yang dihadapinya. Aku selalu mendengarkan dengan penuh perhatian,
meskipun kadang tidak memahami detailnya. Kamu tahu, aku tidak akan bisa melakukannya tanpa dukunganmu di rumah, katanya suatu malam. Kata-katanya itu membuatku merasa dihargai. Meski aku tahu kontribusiku hanya sebatas memastikan bahwa dia bisa bekerja tanpa perlu memikirkan urusan rumah tangga. Sebagai istri, aku tidak hanya mendukung Raka secara fisik, tetapi juga secara emosional. Aku selalu ada untuknya saat dia merasa lelah atau tertekan. Ketika dia pulang larut malam dengan wajah yang kusut, aku akan menyambutnya dengan segelas teh hangat dan pelukan yang menenangkan. Aku ingin dia tahu bahwa rumah ini adalah tempat di mana dia bisa merasa aman dan dicintai. Tidak peduli seberapa berat hari yang dia jalani. Meskipun begitu, aku mulai merasakan sedikit kekosongan dalam hidupku. Aku tidak menyesali keputusanku untuk menjadi ibu rumah tangga. Tetapi ada bagian dari diriku yang merindukan tantangan yang dulu aku hadapi setiap hari. Ada kalanya aku bertanya pada diri sendiri, apakah pengorbananku ini benar-benar sepadan? Namun, setiap kali aku melihat wajah Raka yang bahagia, aku tahu bahwa jawabannya adalah ya. Aku mencoba mengisi kekosongan itu dengan mencari kegiatan baru. Aku bergabung dengan komunitas sosial di lingkungan kami, membantu mengorganisir acara amal, dan sesekali mengikuti kelas memasak atau kerajinan tangan. Semua ini membuat hari-hariku terasa lebih berarti, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan rasa rindu pada diriku yang dulu. Raka tidak pernah tahu tentang perasaan ini. Aku tidak ingin membebaninya dengan pikiran-pikiran yang mungkin membuatnya khawatir. Bagiku, pernikahan adalah tentang saling mendukung, dan aku ingin menjadi sumber kekuatan baginya, bukan sebaliknya. Aku memilih untuk menyimpan perasaanku sendiri, berharap bahwa seiring waktu, semuanya akan membaik. Namun, dalam kehidupan yang tampak sempurna, seringkali ada celah-celah kecil yang tidak mudah terlihat pada awalnya. Mungkin itulah yang terjadi dalam rumah tanggaku. Semua berawal dari perubahan kecil dalam kebiasaan Raka. Awalnya, aku tidak terlalu memikirkannya. Aku selalu percaya bahwa cinta kami cukup kuat untuk mengatasi segala hal. Namun, perlahan, sesuatu di dalam diriku mulai terusik. Raka mulai lebih sering menerima telepon di luar jam kerja, bahkan di rumah. Biasanya, setelah makan malam, kami akan duduk bersama di ruang keluarga, berbicara tentang hari kami atau menonton film favorit kami. Namun, akhir-akhir ini, ia lebih sering sibuk dengan teleponnya. Panggilan itu selalu dia jawab dengan nada formal, tetapi matanya terlihat gelisah. "Klien lagi?" tanyaku suatu malam, mencoba mencairkan suasana. Raka tersenyum singkat, memasukkan ponselnya ke dalam saku, dan mengangguk. "Iya, ada beberapa hal yang harus aku selesaikan. Maaf kalau jadi mengganggu waktu kita." Aku menggeleng sambil tersenyum, mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah pekerjaan. Toh, aku tahu betapa kerasnya dia bekerja untuk perusahaan. Tapi tetap saja, ada rasa aneh yang sulit aku abaikan. Hari-hari berikutnya, telepon itu semakin sering datang. Bahkan pada akhir pekan, ketika seharusnya kami menghabiskan waktu bersama, Raka sering terlihat sibuk dengan panggilan atau pesan yang datang tanpa henti. Aku pernah mencoba bertanya lebih jauh tentang pekerjaannya, tetapi jawabannya selalu sama. "Klien butuh penanganan cepat," atau "proyek ini sangat penting untuk masa depan perusahaan." Aku memilih untuk mempercayainya, meskipun di dalam hati kecilku ada rasa tidak nyaman yang mulai tumbuh. Aku meyakinkan diriku bahwa semua ini adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin perusahaan. Namun, kejanggalan berikutnya datang tanpa peringatan. Raka mulai sering bepergian ke luar kota. Dia bilang ada pertemuan penting dengan klien di berbagai tempat, dari Jakarta hingga Surabaya. Awalnya, aku tidak keberatan. Aku bahkan membantu menyiapkan koper, dan memastikan dia membawa semua yang dia butuhkan. "Kamu terlalu perhatian," katanya sambil mencium keningku sebelum berangkat. "Aku tidak tahu apa jadinya aku tanpa kamu." Kata-katanya membuatku merasa hangat, tetapi juga sedikit hampa.
Aku tidak bisa menahan perasaan bahwa sesuatu tidak sepenuhnya benar. Mengapa klien-klien itu tiba-tiba membutuhkan perhatian yang begitu intens? Mengapa dia harus pergi begitu sering, bahkan lebih sering daripada biasanya? Setiap kali dia pulang dari perjalanan, dia selalu membawa oleh-oleh kecil untukku. Parfum dari Jakarta, kain batik dari Yogyakarta, atau sekadar kue tradisional dari kota yang dia kunjungi. Ini untuk kamu, sayang. Maaf aku harus pergi lagi, katanya. Aku tersenyum dan menerima pemberiannya, meskipun hatiku mulai penuh dengan tanda tanya. Kemudian, aku mulai memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya tidak aku sadari. Setiap kali dia kembali dari perjalanan, ada aroma asing di bajunya, sesuatu yang berbeda dari biasanya. Bukan parfumku, dan bukan aroma hotel seperti yang aku kenal. Ada juga momen ketika aku menemukan kwitansi tak dikenal di saku jasnya. Makan malam untuk 2 orang di restoran mewah, yang tidak pernah dia ceritakan. Ketika aku bertanya tentang itu, dia tertawa kecil dan berkata, "Oh, itu untuk klien. Kadang-kadang aku harus menghibur mereka agar kerjasama kita berjalan lancar." Aku mencoba menerima penjelasannya, meskipun di dalam hati aku merasa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya jujur. Aku mulai merasa ragu, tetapi aku tidak ingin terlalu cepat mengambil kesimpulan. Aku adalah istri yang selalu percaya pada suamiku. Lagi pula, aku tahu betapa kerasnya dunia bisnis, dan mungkin semua ini hanyalah bagian dari pekerjaannya. Namun, rasa ragu itu semakin tumbuh ketika Raka mulai menghindari obrolan panjang denganku. Jika sebelumnya dia selalu terbuka tentang apa yang terjadi di kantornya, sekarang dia terlihat lebih tertutup. Ketika aku bertanya tentang proyek atau klien yang dia temui, dia hanya memberikan jawaban singkat. "Semuanya baik-baik saja," katanya sambil mengalihkan pembicaraan. Aku mencoba mencari jawaban dengan caraku sendiri. Suatu malam, saat dia sudah tertidur, aku memeriksa ponselnya. Jantungku berdebar-debar ketika aku membuka daftar panggilan dan pesan. Tetapi tidak ada yang mencurigakan. Semua pesan tampak formal dan berhubungan dengan pekerjaan. Aku merasa lega sekaligus malu pada diriku sendiri. Bagaimana mungkin aku meragukan suamiku? Tetapi rasa lega itu tidak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, seorang teman lama yang tinggal di luar kota mengirim pesan padaku. Namanya Lina, dan kami sudah berteman sejak masa kuliah. Pesannya sederhana tetapi mengejutkan. "Aku tadi melihat Raka di restoran di sini. Dia bersama seorang wanita. Kalian lagi liburan di sini." Pesan itu membuatku terdiam. Aku membaca ulang kata-kata itu berkali-kali, berharap bahwa aku salah paham. Tetapi Lina tidak mungkin berbohong. Dan aku tahu Raka tidak pernah bilang akan pergi ke kota itu. Aku membalas dengan hati-hati, berusaha tidak menunjukkan kecurigaan. "Mungkin itu bukan dia." "Kamu yakin itu Raka?" tanyaku. Lina membalas dengan cepat. "Aku yakin, Nah." Aku bahkan sempat memanggil namanya, tapi dia tidak melihatku. "Maaf kalau aku salah, ya." Pesan itu terus terngiang di kepalaku sepanjang malam. Aku mencoba membicarakannya dengan Raka, tetapi aku tahu ini bukan waktu yang tepat. Aku tidak ingin menuduhnya tanpa bukti yang jelas. Namun, di dalam hatiku, aku mulai merasa bahwa sesuatu yang besar sedang disembunyikan dariku. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa ada jarak yang tidak terlihat antara aku dan suamiku. Dunia yang tampak sempurna ini perlahan mulai retak, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa ada jarak yang tidak terlihat antara aku dan suamiku. Rasa percaya yang selama ini menjadi fondasi pernikahan kami mulai diguncang oleh keraguan kecil yang terus membesar. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan merasakan ini, terutama pada Raka, suami yang selama ini aku percayai sepenuhnya. Hari-hari berikutnya, perasaan ganjil itu semakin sulit aku abaikan. Raka terlihat semakin sibuk. Dia tidak hanya lebih sering menerima telepon, tetapi juga mulai pulang lebih larut dari biasanya. Alasannya selalu sama, pekerjaan. Kadang,
Dia bahkan menelepon untuk memberitahu bahwa dia tidak bisa pulang karena harus menyelesaikan urusan mendadak di luar kota. Maaf, sayang. Aku benar-benar sibuk akhir-akhir ini. Semua ini demi masa depan kita, katanya suatu malam melalui telepon. Aku hanya bisa mengangguk meski dia tidak melihatnya. Aku mengerti, jawabku dengan suara yang aku usahakan tetap tenang. Namun, apakah aku benar-benar mengerti? Aku mulai merasa asing di rumahku sendiri. Rumah yang sebelumnya penuh dengan tawa dan kehangatan kini terasa dingin dan kosong. Setiap sudut rumah ini seakan berkonspirasi mengingatkanku pada saat-saat bahagia kami dulu. Saat Raka selalu ada di sisiku, berbagi cerita tentang harinya. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan lebih banyak kegiatan. Aku menghabiskan waktu di taman, menata bunga-bunga yang sudah mulai bermekaran. Tetapi bahkan di tengah warna-warni bunga itu, pikiranku kembali pada Raka. Setiap suara dering telepon atau pesan yang masuk membuatku berharap itu darinya, memberitahuku bahwa dia akan pulang lebih cepat. Tapi harapan itu seringkali pupus. Satu hal yang semakin membuatku cemas adalah perubahan sikap Raka yang mulai menghindari obrolan panjang denganku. Ketika dia pulang, dia tampak lelah dan tidak banyak bicara. Jika aku mencoba bertanya tentang pekerjaannya atau perjalanannya ke luar kota, dia hanya memberikan jawaban singkat, seolah-olah tidak ingin aku terlalu banyak tahu. Aku tidak ingin kamu khawatir, sayang. Ini hanya fase sulit dalam pekerjaan, katanya suatu malam ketika aku mencoba memancing percakapan. Nanti semuanya akan kembali seperti biasa. Aku ingin mempercayainya, tetapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku ragu. Perubahan ini tidak hanya terasa dalam interaksi kami, tetapi juga dalam keintiman kami sebagai suami istri. Malam-malam kami yang dulu penuh dengan percakapan hangat dan tawa kini lebih banyak dihabiskan dalam keheningan. Kadang-kadang, aku merasa seperti orang asing yang tinggal di rumah yang sama dengannya. Kecurigaan yang selama ini aku coba abaikan mulai mengambil alih pikiranku. Aku tidak ingin menjadi istri yang terlalu curiga, tetapi ada batas di mana aku bisa terus membohongi diriku sendiri. Suatu malam, aku memutuskan untuk memberanikan diri bertanya lebih jauh. Aku menunggu hingga Raka pulang, meskipun waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Ketika dia akhirnya tiba, wajahnya terlihat lelah, tetapi aku tidak bisa lagi menunda pembicaraan ini. Raka, panggilku saat dia melepas sepatunya di ruang tamu. Dia menoleh, sedikit terkejut. Kamu belum tidur? Aku perlu bicara, kataku dengan suara yang aku usahakan tetap tenang. Dia menghela napas panjang sebelum duduk di sofa. Ada apa, sayang? Aku ingin tahu, semua perjalananmu akhir-akhir ini, apakah semuanya benar-benar karena pekerjaan? Tanyaku langsung. Raka terdiam sejenak, seolah-olah sedang mencari kata-kata yang tepat. Tentu saja. Nah, apalagi alasannya? Kamu tahu sendiri betapa pentingnya pekerjaanku untuk perusahaan kita. Tapi kenapa rasanya kamu semakin jauh dariku? Tanyaku, suaraku mulai bergetar. Aku merasa seperti ada yang berubah di antara kita. Dia mengusap wajahnya dengan kedua tangan sebelum menatapku. Kamu terlalu banyak berpikir. Nah, aku hanya sibuk. Aku tidak ingin kamu merasa seperti ini. Aku janji, semua ini hanya sementara. Aku ingin mempercayai kata-katanya, tetapi perasaan di dalam hatiku berkata lain. Ada sesuatu yang dia sembunyikan, dan aku tidak tahu bagaimana caranya mengetahuinya tanpa terlihat seperti istri yang terlalu curiga. Hari-hari berikutnya, aku mencoba mengabaikan perasaan itu dan fokus pada hal-hal lain. Tetapi semuanya berubah ketika Lina, teman lamaku, kembali menghubungiku. Kali ini, dia tidak hanya mengirim pesan, tetapi juga menelepon. Nah, aku tidak tahu bagaimana harus mengatakannya, tapi aku melihat Raka lagi, katanya dengan nada yang terdengar ragu. Aku terdiam, hatiku berdebar kencang. Di mana? Tanyaku akhirnya. Di restoran yang sama seperti sebelumnya, dengan wanita yang sama, jawabnya pelan. Aku tidak ingin membuatmu khawatir, tapi aku merasa kamu perlu tahu.
Tanganku gemetar saat aku menutup telepon. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku ingin mengonfrontasi Raka, tetapi tanpa bukti yang jelas, aku takut akan menghancurkan hubungan kami yang selama ini aku perjuangkan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk di tempat tidur, memikirkan semua kemungkinan. Apakah benar Raka berselingkuh? Ataukah aku hanya terlalu paranoid? Aku mencoba mengingat semua momen kami bersama, mencari tanda-tanda yang mungkin aku lewatkan. Tetapi semakin aku berpikir, semakin aku merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Pikiranku terus berputar hingga akhirnya aku memutuskan satu hal. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang keraguan ini. Aku tidak tahu apa yang akan aku temukan. Tetapi aku tahu bahwa aku tidak bisa mengabaikan ini lebih lama lagi. Ada sesuatu yang harus aku lakukan, meskipun aku takut akan jawaban yang mungkin aku dapatkan. Malam itu, sambil duduk sendirian di ruang kerja, aku memutuskan bahwa aku tidak bisa hanya menunggu jawaban datang. Aku harus mencari kebenarannya sendiri. Namun, langkah pertama selalu terasa yang paling sulit. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan berada di posisi ini. Seorang istri yang mulai meragukan suaminya. Suami yang selama ini aku percayai sepenuhnya, yang aku serahi seluruh kepercayaanku, baik dalam urusan keluarga maupun bisnis. Aku memulai pencarianku dengan cara yang sederhana. Aku membuka kalender di meja kerjanya, berharap menemukan jadwal perjalanan yang bisa menjelaskan kejanggalan ini. Tetapi yang aku temukan justru membuat dadaku semakin sesak. Di kalender itu, hanya ada beberapa jadwal rapat yang tercatat, dan tidak satu pun menyebutkan lokasi-lokasi yang sesuai dengan alasan Raka selama ini. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin dia hanya lupa mencatatnya. Tetapi bukankah ini kalender kerjanya? Bagaimana mungkin seorang pemimpin perusahaan lupa mencatat perjalanan penting? Malam berikutnya, ketika Raka sedang mandi, aku nekat memeriksa ponselnya lagi. Tanganku gemetar saat membuka aplikasi pesan. Pesan-pesan dari tim kerja dan klien terlihat normal, bahkan terkesan sangat profesional. Tetapi kemudian aku menemukan sesuatu yang menarik perhatianku. Sebuah pesan singkat dari kontak yang hanya diberi nama, D. Besok jam biasa ya. Aku membaca pesan itu berulang kali, mencoba memahami maksudnya. Pesan ini tidak terlihat seperti obrolan pekerjaan. Jantungku berdebar semakin kencang. Aku mencari pesan-pesan lain dari kontak itu, tetapi hanya ada satu. Raka pasti sudah menghapus sisanya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Tetapi aku tahu aku membutuhkan bukti lebih lanjut sebelum menghadapi Raka. Aku tidak ingin menuduhnya tanpa dasar yang jelas. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih konkret. Aku menelepon Lina, temanku yang tinggal di kota tempat Raka sering mengaku pergi untuk urusan kerja. Lina, aku butuh bantuanmu, kataku dengan suara yang terdengar lebih tenang daripada yang sebenarnya aku rasakan. Ada apa, Nah? Apa ini tentang Raka lagi? Tanyanya langsung. Aku menghela napas panjang sebelum menjawab. Iya, aku butuh kamu membantuku mencari tahu. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku bisa coba, tapi apa kamu yakin ingin melakukannya? Maksudku, ini bisa saja menyakitkan. Aku terdiam sejenak. Aku tahu apa yang dia maksud, tetapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus tahu kebenarannya, Lin. Apapun itu. Lina setuju untuk membantuku. Dia bilang akan mencoba mencari tahu apakah ada aktivitas mencurigakan di sekitar tempat dia terakhir kali melihat Raka. Aku merasa lega sekaligus takut. Ini adalah langkah yang tidak pernah aku bayangkan akan aku ambil. Tetapi aku tahu aku tidak bisa mundur lagi. Beberapa hari kemudian, Lina menghubungiku kembali. Suaranya terdengar serius di telepon. Nah, aku tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Tapi aku melihat Raka lagi, katanya. Hatiku berdebar-debar. Di mana? Apa dia bersama seseorang? Tanyaku cepat. Dia di restoran yang sama seperti sebelumnya,
bersama wanita yang sama. Mereka terlihat mesra. Kata-kata Lina seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku mencoba tetap tenang, meskipun air mataku mulai mengalir tanpa henti. Kamu yakin itu dia? Tanyaku pelan. Aku yakin, nah. Aku bahkan mencoba mengambil foto mereka diam-diam. Lina mengirimkan foto itu kepadaku melalui pesan. Tanganku gemetar saat membuka gambar itu. Di sana, aku melihat Raka duduk bersama seorang wanita cantik yang tidak aku kenal. Mereka berbagi tawa. Wajah mereka terlalu dekat untuk disebut sekadar rekan kerja. Aku tidak bisa lagi menipu diriku sendiri. Malam itu, aku memutuskan untuk menghadapi kenyataan. Aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi, tetapi aku juga tahu bahwa aku membutuhkan lebih banyak bukti sebelum mengonfrontasi Raka. Aku menghubungi salah satu staf kepercayaanku di perusahaan, Arman, yang selama ini membantu mengurus dokumen-dokumen penting. Arman, aku butuh bantuanmu. Bisakah kamu cek jadwal perjalanan Raka selama beberapa bulan terakhir? Arman terdengar bingung tetapi setuju. Tentu, Bu. Ada sesuatu yang salah? Tidak. Hanya formalitas saja, jawabku, berusaha terdengar santai. Beberapa jam kemudian, Arman mengirimkan laporan perjalanan Raka. Aku membacanya dengan seksama, dan hatiku semakin hancur. Tidak ada satupun jadwal rapat atau perjalanan yang sesuai dengan alasan yang Raka berikan padaku. Semua perjalanan itu adalah kebohongan. Aku menutup laptopku dengan tangan gemetar. Ini adalah akhir dari keraguanku. Aku tahu bahwa aku tidak bisa lagi berpura-pura semuanya baik-baik saja. Raka telah membohongiku, tidak hanya sebagai suami tetapi juga sebagai partner, dalam mengelola perusahaan ini. Malam itu, ketika Raka pulang, aku tidak menyambutnya seperti biasanya. Aku hanya duduk di ruang tamu, memandangi foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Raka terlihat sedikit terkejut melihatku. Kamu belum tidur? Tanyanya, meletakkan tas kerjanya di lantai. Aku menatapnya, mencoba menemukan jejak kejujuran di matanya. Tapi yang aku lihat hanyalah rasa lelah yang aku tahu bukan karena pekerjaan. Raka, panggilku pelan, suaraku bergetar. Ya. Dia mendekat, duduk di sofa di depanku. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, kataku, meskipun kata-kata itu terasa berat di lidahku. Dia menatapku dengan ekspresi cemas. Ada apa, sayang? Kamu terlihat tegang. Aku mengambil napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Tetapi kata-kata itu tidak keluar. Aku tahu bahwa ini belum saatnya. Aku masih membutuhkan waktu untuk merencanakan langkahku berikutnya. Tidak apa-apa. Aku hanya merasa lelah, kataku akhirnya, mengalihkan pandangan. Dia tampak lega, tetapi aku tahu bahwa ini hanya permulaan. Aku tidak akan diam lebih lama lagi. Aku tidak akan diam lebih lama lagi. Dalam keheningan malam yang mencekam, aku memutuskan bahwa ini adalah saatnya aku bertindak. Aku tidak bisa terus memendam luka ini sendirian. Berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja ketika nyatanya hatiku hancur berkeping-keping. Raka mungkin mengira aku akan tetap menjadi istri yang pasrah, tetapi dia salah. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku memastikan Raka sudah berangkat ke kantor sebelum memulai aksiku. Hari itu, aku memutuskan untuk pergi langsung ke kantor perusahaan. Sudah terlalu lama aku menyerahkan segalanya pada Raka tanpa memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Ketika aku tiba di kantor, beberapa karyawan tampak terkejut melihatku. Aku biasanya jarang datang, lebih memilih untuk mengurus rumah dan mempercayakan operasional kepada Raka. Tetapi hari ini berbeda. Aku berjalan ke ruang kerjaku yang hampir tidak pernah aku gunakan lagi. Tempat itu terasa asing, hampir seperti bukan milikku. Arman, staf kepercayaanku, mengetuk pintu dengan ragu-ragu. Bu Hana, Anda butuh sesuatu? Tanyanya hati-hati. Arman, tolong kumpulkan laporan keuangan dan jadwal operasional perusahaan selama 6 bulan terakhir. Pintaku dengan suara tegas. Arman mengangguk dan segera pergi untuk melaksanakan tugasnya.
Aku duduk di kursi yang pernah menjadi tempatku mengatur perusahaan ini sebelum menyerahkannya kepada Raka. Rasa nostalgia menghantamku, tetapi aku menepisnya. Tidak ada waktu untuk tenggelam dalam masa lalu. Tidak butuh waktu lama bagi Arman untuk kembali dengan dokumen-dokumen yang aku minta. Aku mulai memeriksa laporan-laporan itu satu persatu. Pada awalnya, semuanya terlihat normal. Tetapi semakin aku membacanya, semakin banyak hal yang tidak sesuai. Ada pengeluaran besar yang tidak tercatat jelas untuk apa, dan perjalanan dinas yang tampaknya hanya formalitas belaka. Apa Raka pernah menyebutkan tentang proyek-proyek besar ini? Tanyaku pada Arman, menunjuk beberapa angka yang mencurigakan. Tidak, Bu. Semua itu langsung dikelola oleh Pak Raka. Kami hanya menerima instruksi untuk mencatatnya, jawab Arman. Hatiku semakin berat. Bukan hanya masalah pribadi yang kini menjadi kekhawatiranku, tetapi juga integritas perusahaan yang diwariskan keluargaku. Bagaimana mungkin aku membiarkan ini terjadi? Aku memutuskan untuk menyewa seorang auditor independen untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan. Aku tidak ingin mengambil risiko lebih jauh. Setelah menyelesaikan pekerjaanku di kantor, aku pulang dengan hati yang penuh amarah dan kesedihan. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus menghadapi Raka dan memintanya menjelaskan semuanya. Malam itu, Raka pulang lebih awal dari biasanya, sesuatu yang tidak lagi sering terjadi. Aku sedang duduk di ruang tamu, memandangi dokumen-dokumen yang aku bawa dari kantor. Ketika dia masuk, dia tampak terkejut melihatku dengan tumpukan kertas di hadapanku. Ada apa, Nah? Kenapa kamu terlihat serius? Tanyanya sambil melepas dasinya. Aku menatapnya lekat-lekat, mencoba menemukan tanda-tanda kejujuran di wajahnya. Tetapi yang aku lihat hanyalah kebohongan yang semakin sulit dia sembunyikan. Raka, panggilku dengan suara yang dingin. Dia menghentikan langkahnya dan menatapku. Ada apa? Kamu terlihat marah. Aku ingin tahu, apa kamu benar-benar jujur padaku selama ini? Tanyaku tanpa basa-basi. Raka terdiam, wajahnya tampak tegang. Maksudmu apa, Nah? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Aku ingin tahu apa yang sebenarnya kamu lakukan selama ini. Perjalanan-perjalanan dinasmu, pengeluaran perusahaan yang tidak jelas, semua ini membuatku curiga. Kataku sambil menunjukkan beberapa dokumen yang aku bawa. Dia mencoba mengelak, mengatakan bahwa semuanya bisa dijelaskan. Tetapi aku tidak lagi mudah percaya. Setiap kata-katanya terdengar seperti kebohongan yang dirancang untuk menutupi sesuatu. Jangan bohongi aku, Raka. Aku tahu kamu tidak hanya sibuk bekerja. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku, kataku. Suaraku mulai meninggi. Dia menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Nah, kamu terlalu banyak berpikir. Semua ini demi masa depan kita. Aku melakukan ini untuk kita, untuk perusahaan. Bohong. Aku berdiri, menatapnya dengan penuh amarah. Kalau benar ini semua demi kita, kenapa aku harus mendengar dari orang lain bahwa kamu terlihat bersama wanita lain di luar kota? Raka terkejut mendengar kata-kataku. Wajahnya berubah pucat, dan dia tidak bisa langsung menjawab. Itu cukup bagiku untuk mengetahui kebenarannya. Nah, aku bisa jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan, Raka. Aku sudah tahu semuanya, potongku dengan suara bergetar. Aku menunjukkan foto yang dikirim Lina, bukti yang tidak bisa dia sangkal. Raka terdiam, tidak mampu berkata apa-apa. Kenapa, Raka? Kenapa kamu mengkhianatiku seperti ini? Tanyaku dengan air mata yang mulai mengalir. Aku memberikan segalanya untukmu. Kepercayaanku, hidupku, bahkan perusahaan ini. Dan ini yang kamu lakukan padaku. Dia mencoba mendekat, tetapi aku mundur. Jangan dekati aku, kataku dengan suara dingin. Aku sudah cukup sabar selama ini, tapi kesabaranku ada batasnya. Aku tidak menunggu dia menjawab. Aku berjalan ke kamar, meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Malam itu, aku tidur di kamar tamu.
Aku tidak bisa berada di dekatnya tanpa merasa marah dan terluka. Di dalam hatiku, aku tahu bahwa ini adalah awal dari akhir. Aku tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki hubungan ini, atau apakah hubungan ini layak untuk diperbaiki. Tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan diriku terus diperlakukan seperti ini. Aku tidak hanya kehilangan suami yang aku cintai, tetapi juga kepercayaanku padanya. Dan itu adalah luka yang tidak mudah untuk sembuh. Malam itu aku tidak tidur dengan tenang. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Tetapi amarahku telah mencapai puncaknya. Kekecewaan yang begitu mendalam mengguncang hatiku. Aku sadar, tidak ada lagi tempat untuk keraguan atau alasan. Ini waktunya aku menggali semua fakta dan menghadapi kenyataan. Ketika pagi datang, Raka mencoba berbicara denganku. Dia mengetuk pintu kamar tamu dengan pelan. Suaranya terdengar lirih, seperti seseorang yang tahu dia telah melakukan kesalahan fatal. "Nah, aku ingin bicara," katanya dari balik pintu. Aku tidak menjawab. Sebaliknya, aku duduk di tepi tempat tidur, memeluk tubuhku sendiri, berusaha menenangkan hati yang masih bergejolak. "Nah, tolong," lanjutnya. "Beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya." Akhirnya, aku membuka pintu, tetapi aku tidak mengizinkannya masuk. Aku menatapnya dengan tajam, memastikan dia tahu bahwa aku tidak akan mudah terbuai oleh kata-katanya lagi. "Tidak ada yang perlu dijelaskan, Raka. Semua sudah jelas," kataku tegas. Dia terdiam, menatapku dengan wajah yang penuh penyesalan. Tapi aku tidak percaya lagi pada raut wajah itu. Betapa sering aku melihatnya di masa lalu, saat dia meyakinkanku bahwa semua baik-baik saja, sementara kenyataannya tidak. Aku mengambil tas dan bersiap pergi ke kantor. Aku tidak bisa membiarkan emosiku menguasai seluruh hariku. Tetapi aku juga tahu bahwa hari ini akan menjadi langkah besar menuju penyelesaian. Raka mencoba menghentikanku, tetapi aku mengabaikannya. Ketika aku tiba di kantor, Arman sudah menungguku di ruanganku. Wajahnya menunjukkan ekspresi serius, seperti seseorang yang tahu bahwa berita yang dia bawa tidak akan menyenangkan. "Bu Hana, saya sudah menyelesaikan investigasi awal yang Anda minta," katanya, menyerahkan sebuah map tebal. "Dan?" tanyaku, meskipun aku sudah tahu bahwa jawabannya tidak akan baik. "Sepertinya ada banyak ketidaksesuaian dalam laporan keuangan. Beberapa transaksi tidak memiliki bukti yang jelas, dan sebagian besar melibatkan perjalanan dinas Pak Raka." Aku membuka map itu, memeriksa dokumen-dokumen di dalamnya. Semuanya mengarah pada kesimpulan yang sama. Raka telah menggunakan dana perusahaan untuk sesuatu yang tidak berkaitan dengan bisnis. Dadaku semakin sesak, tetapi aku berusaha tetap tenang. "Terima kasih, Arman. Saya akan mengurus ini sendiri," kataku, mencoba menjaga wibawa meskipun hatiku hancur. Setelah Arman pergi, aku duduk di kursiku, memandangi dokumen-dokumen itu dengan perasaan campur aduk. Aku tahu bahwa aku harus mengambil tindakan tegas, tetapi aku juga sadar bahwa langkah ini akan mengubah hidupku selamanya. Siang itu, aku menerima telepon dari Lina. "Hana, aku punya kabar baru," katanya tanpa basa-basi. "Apa?" tanyaku, mencoba menyiapkan diriku untuk apapun yang akan dia katakan. Aku melihat Raka lagi hari ini. Dia sedang bersama wanita itu, dan kali ini mereka masuk ke sebuah apartemen. "Jelas Lina." Kata-kata Lina membuat tubuhku gemetar. Aku mencoba menenangkan diriku, tetapi rasa sakit itu terlalu nyata untuk diabaikan. "Apa kamu yakin?" tanyaku, meskipun aku tahu Lina tidak akan mengatakan sesuatu tanpa bukti. "Ya, aku yakin. Aku bahkan mengambil foto mereka masuk ke apartemen itu bersama," jawabnya. Lina mengirimkan foto-foto itu kepadaku. Ketika aku melihatnya, tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Raka benar-benar mengkhianatiku, bukan hanya sebagai suami tetapi juga sebagai partner dalam mengelola perusahaan ini. Aku tahu aku harus bertindak cepat.
Aku menghubungi seorang pengacara untuk mulai mempersiapkan gugatan cerai. Aku juga memutuskan bahwa Raka tidak bisa lagi memimpin perusahaan ini. Terlalu banyak kerusakan yang dia lakukan, dan aku tidak bisa membiarkannya berlanjut. Malam itu, ketika Raka pulang, aku sudah siap untuk menghadapinya. Aku menunggunya di ruang tamu, ditemani oleh dokumen-dokumen yang menjadi bukti pengkhianatannya. Dia masuk dengan wajah lelah, tetapi begitu melihatku, dia tampak waspada. "Kamu masih belum tidur?" tanyanya, mencoba terdengar santai. "Duduk," kataku dingin. Dia menuruti perintahku, meskipun aku bisa melihat kegelisahan di wajahnya. Aku meletakkan dokumen-dokumen itu di meja, membiarkannya melihat semua bukti yang aku kumpulkan. "Apa ini?" tanyanya dengan suara bergetar. "Ini adalah kebenaran, Raka. Kebenaran yang selama ini kamu coba sembunyikan dariku?" jawabku. Dia mencoba menyangkal, tetapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku menunjukkan foto-foto dari Lina, laporan keuangan yang tidak sesuai, dan jadwal perjalanan palsu yang dia buat. Tidak ada lagi ruang untuk berbohong. "Aku tidak tahu harus berkata apa," katanya akhirnya, suaranya penuh rasa bersalah. "Kamu tidak perlu berkata apa-apa, Raka. Aku sudah membuat keputusan," kataku tegas. "Aku akan menggugat cerai, dan mulai hari ini, kamu tidak lagi memiliki wewenang di perusahaan ini." Wajahnya berubah pucat, tetapi aku tidak peduli lagi. Aku telah memberinya cukup banyak kesempatan, tetapi dia menyia-nyiakannya. "Apa ini berarti kamu tidak akan memaafkanku?" tanyanya dengan suara pelan. Aku menatapnya tajam. "Aku memaafkanmu, Raka. Tapi aku tidak bisa melupakan apa yang kamu lakukan. Dan aku tidak bisa melanjutkan hidup dengan seseorang yang mengkhianatiku seperti ini." Dia mencoba membujukku, mengatakan bahwa dia akan berubah, bahwa dia menyesal. Tetapi aku tahu bahwa kata-katanya tidak lagi memiliki makna. Aku telah melihat kebenaran, dan tidak ada yang bisa menghapus luka itu. Malam itu, aku tidur dengan hati yang lebih tenang. Meskipun aku tahu perjalanan ini belum selesai. Aku masih harus menghadapi proses hukum, dan reaksi dari keluarga serta teman-teman. Tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahwa aku mengambil kendali atas hidupku sendiri. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan aneh. Ada kelegaan karena akhirnya aku mengambil langkah besar. Tetapi juga ada kekosongan yang menyeruak di hatiku. Bagaimanapun, aku pernah mencintai Raka dengan segenap jiwa, dan keputusan untuk menggugat cerai bukanlah hal yang aku buat dengan mudah. Namun, aku tahu tidak ada jalan kembali. Kebohongan, pengkhianatan, dan rasa sakit yang dia sebabkan telah mengubah segalanya. Aku harus melangkah maju, tak peduli seberapa sulitnya. Ketika aku sedang menyiapkan sarapan di dapur, Raka keluar dari kamar dengan wajah kusut. Wajahnya tidak lagi memancarkan kepercayaan diri yang biasa dia tunjukkan. Aku bisa melihat ketakutan dan penyesalan di matanya, tetapi aku tidak lagi peduli. "Kita harus bicara, Nah," katanya dengan suara berat. Aku mengangkat wajahku, menatapnya dengan tenang. "Aku pikir kita sudah selesai bicara tadi malam, Raka. Tidak ada lagi yang perlu dibahas." Dia menggeleng pelan, mengambil kursi di depanku. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah mengecewakanmu. Tapi tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Aku meletakkan sendok yang sedang aku pegang, menarik napas panjang untuk menenangkan diri. "Kesempatan?" tanyaku. Suaraku tetap tenang meskipun ada kemarahan yang membara di dalam hatiku. "Berapa banyak kesempatan yang sudah aku berikan padamu, Raka? Aku membiarkanmu mengurus perusahaan keluargaku. Aku mempercayaimu dengan seluruh hidupku. Dan ini balasanmu? Apa menurutmu aku akan begitu bodoh untuk memberimu kesempatan lagi setelah semua ini?" Dia terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Aku tahu dia mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk membela dirinya. Tetapi tidak ada pembelaan yang bisa menghapus apa yang sudah dia lakukan. "Aku mencintaimu, Nah," katanya akhirnya.
Aku melakukan ini semua karena tekanan pekerjaan, karena aku merasa terjebak. Aku butuh pelarian, dan aku tahu itu salah. Tapi aku sungguh menyesal. Aku tertawa kecil, suara yang lebih terdengar seperti ejekan daripada kebahagiaan. Pelarian? Jadi, kamu memilih wanita lain sebagai pelarianmu, dan kamu mengorbankan pernikahan kita serta perusahaan keluargaku demi itu. Kamu benar-benar tidak tahu malu, Raka. Dia mencoba meraih tanganku, tetapi aku menariknya dengan cepat. Jangan sentuh aku, kataku dingin. Aku bangkit dari kursiku, meninggalkan meja makan tanpa menyentuh sarapan yang sudah aku siapkan. Aku berjalan ke kamar kerja, tempat di mana aku menyimpan dokumen-dokumen gugatan cerai yang akan aku serahkan ke pengadilan. Tidak ada lagi alasan untuk menunda-nunda. Di dalam kamar kerja, aku duduk di kursi dan membuka laptopku. Aku memeriksa kembali semua bukti yang aku kumpulkan, memastikan semuanya siap untuk diserahkan ke pengadilan. Ada rasa sakit yang menghantam dadaku setiap kali aku melihat foto-foto Raka dengan wanita lain. Tetapi aku tahu rasa sakit itu akan memudar seiring waktu. Ketika aku sedang tenggelam dalam pekerjaanku, ponselku berbunyi. Nama Lina muncul di layar, dan aku segera mengangkatnya. Halo, Lina, sapaku. Hana, kamu baik-baik saja? Tanyanya. Aku baik-baik saja. Kenapa? Aku hanya ingin memastikan. Aku tahu ini pasti berat untukmu, katanya pelan. Aku tersenyum kecil, meskipun dia tidak bisa melihatnya. Terima kasih, Lina. Aku baik-baik saja, sungguh. Aku hanya perlu waktu untuk membereskan semuanya. Kalau begitu, aku akan selalu ada di sini untukmu. Kalau kamu butuh bantuan, jangan ragu untuk menghubungiku. Terima kasih, Lina. Aku benar-benar menghargainya. Setelah menutup telepon, aku merasa sedikit lebih ringan. Aku tahu aku tidak sendirian, bahwa ada orang-orang di sekitarku yang peduli padaku. Itu memberi aku kekuatan untuk melanjutkan langkahku. Ketika sore menjelang, aku memutuskan untuk pergi ke kantor pengacara. Aku membawa semua dokumen yang aku butuhkan, termasuk bukti-bukti perselingkuhan Raka. Pengacaraku, seorang wanita bernama Maya, menyambutku dengan senyum ramah. Kita akan mengajukan gugatan cerai minggu depan, kata Maya setelah membaca dokumen-dokumenku. Aku yakin kita memiliki cukup bukti untuk memperkuat kasusmu. Aku mengangguk, merasa lega karena proses ini akhirnya dimulai. Maya meyakinkanku bahwa dia akan mengurus semua detailnya, dan aku tidak perlu khawatir. Ketika aku pulang ke rumah malam itu, Raka sudah tidak ada. Aku tidak tahu kemana dia pergi, dan aku tidak peduli. Aku merasa rumah ini lebih tenang tanpa kehadirannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa seperti memiliki kendali atas hidupku lagi. Malam itu, aku duduk di balkon dengan secangkir teh hangat di tangan. Aku memandangi langit malam yang gelap, mencoba menemukan kedamaian di tengah kekacauan yang terjadi. Aku tahu jalan di depanku tidak akan mudah, tetapi aku siap untuk menghadapi apapun yang datang. Aku memutuskan untuk menghubungi keluargaku keesokan harinya. Mereka perlu tahu apa yang terjadi, terutama karena ini juga menyangkut perusahaan keluarga kami. Aku tahu mereka akan kecewa dengan Raka, tetapi aku tidak bisa lagi melindunginya. Pagi itu, setelah malam yang panjang di balkon dengan secangkir teh sebagai temanku, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku sudah mengambil keputusan untuk tidak lagi diam dan membiarkan hidupku dikuasai oleh pengkhianatan Raka. Aku tahu, langkah selanjutnya adalah membawa masalah ini ke tingkat yang lebih serius, pengadilan dan perusahaan. Langkah pertama adalah memberitahu keluargaku. Aku menghubungi orang tuaku dan meminta mereka datang ke rumah sore nanti. Aku juga mengundang kakak dan adik-adikku untuk turut hadir. Aku merasa ini adalah tanggung jawabku sebagai penerus perusahaan keluarga untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Sementara menunggu waktu pertemuan itu tiba, aku kembali memusatkan perhatian pada pekerjaanku di perusahaan. Ada banyak hal yang harus dibereskan setelah kepergian Raka dari posisinya,
Dan aku tahu ini bukan tugas yang ringan. Aku mulai mempelajari kembali laporan-laporan yang selama ini aku abaikan. Dan semakin banyak aku membaca, semakin jelas kerusakan yang ditinggalkan Raka. Bu Hana, ini dokumen tambahan yang Anda minta, kata Arman ketika masuk ke ruanganku. Dia tampak segan, seolah tahu bahwa hari ini adalah salah satu hari yang berat untukku. Terima kasih, Arman, kataku, mencoba tersenyum meskipun beban yang aku rasakan begitu berat. Dia ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, jika saya boleh berbicara, Bu, saya dan beberapa staf lainnya mendukung penuh keputusan Anda. Kami percaya ini adalah langkah terbaik untuk perusahaan. Kata-katanya membuatku merasa lebih kuat. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Arman. Dukungan kalian sangat berarti untuk saya. Siang itu, aku pergi ke kantor pengacara lagi untuk menandatangani dokumen gugatan cerai. Maya, pengacaraku, sudah menyiapkan semuanya dengan sempurna. Aku membaca setiap halaman dengan teliti, memastikan semuanya sesuai. Proses ini mungkin akan memakan waktu beberapa bulan. Bu Hana, kata Maya, menjelaskan prosedur pengadilan. Tapi dengan bukti-bukti yang kita miliki, saya yakin kita akan menang. Aku mengangguk. Saya hanya ingin ini selesai secepat mungkin. Tidak ada gunanya memperpanjang sesuatu yang sudah hancur. Setelah selesai dengan urusan hukum, aku kembali ke rumah untuk mempersiapkan pertemuan dengan keluargaku. Sore itu, mereka semua datang. Wajah mereka menunjukkan kekhawatiran dan rasa ingin tahu. Ada apa, Hana? Kenapa mendadak sekali? Tanya ibuku. Duduk di sofa dengan tangan yang terus-menerus meremas tas kecilnya. Aku duduk di depan mereka, mengambil napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. Aku ingin kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini tentang Raka. Aku menjelaskan semuanya, mulai dari perselingkuhan Raka hingga penyalahgunaan dana perusahaan. Awalnya, mereka tampak terkejut, bahkan tidak percaya. Tetapi ketika aku menunjukkan bukti-bukti yang aku miliki, tidak ada lagi yang bisa mereka bantah. Aku sudah mengajukan gugatan cerai, kataku akhirnya. Dan aku juga sudah memutuskan untuk memecat Raka dari perusahaan. Dia tidak lagi memiliki wewenang apapun di sini. Apa kamu yakin dengan keputusan ini, Hana? Tanya ayahku. Suaranya terdengar berat. Aku mengangguk. Aku yakin, Ayah. Ini adalah langkah terbaik untukku, untuk perusahaan, dan untuk keluarga kita. Setelah diskusi panjang, keluargaku akhirnya setuju dengan keputusanku. Mereka tahu bahwa ini adalah hal yang sulit, tetapi mereka juga memahami bahwa aku tidak punya pilihan lain. Ketika malam tiba, aku merasa lega karena akhirnya semuanya terbuka. Aku tidak lagi menyimpan beban ini sendirian, dan dukungan keluargaku memberi aku kekuatan untuk melanjutkan langkahku. Namun, malam itu belum berakhir. Raka pulang ke rumah dengan wajah letih, seolah dia baru saja melewati hari yang panjang. Tetapi aku sudah menunggunya di ruang tamu bersama keluargaku. Dia tampak terkejut melihat kami semua di sana. Apa yang terjadi? Tanyanya, suaranya penuh kebingungan. Aku rasa kamu tahu apa yang terjadi, Raka, kataku dengan tenang. Aku menyerahkan salinan dokumen gugatan cerai kepadanya. Dia membuka dokumen itu dengan tangan gemetar, membaca setiap halaman dengan ekspresi yang berubah-ubah antara marah dan putus asa. Kamu tidak bisa melakukan ini, Hana, katanya akhirnya, suaranya penuh emosi. Aku bisa, dan aku sudah melakukannya, jawabku tegas. Aku tidak akan terus hidup dalam kebohongan ini. Dan aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan perusahaan keluargaku. Dia mencoba membela diri, mengatakan bahwa dia bisa berubah, bahwa dia bisa memperbaiki semuanya. Tetapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku sudah memberimu cukup banyak waktu dan kesempatan, Raka. Tapi kamu memilih untuk menyia-nyiakannya. Dia akhirnya menyerah, menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Aku meminta keluargaku untuk mengantarnya keluar dari rumah, memastikan dia tidak lagi memiliki alasan untuk kembali.
Ketika pintu tertutup di belakangnya, aku merasa seperti beban besar telah terangkat dari dadaku. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Tetapi aku juga tahu bahwa aku berada di jalur yang benar. Malam itu, aku tidur dengan perasaan yang berbeda. Aku tahu masih banyak yang harus aku hadapi, tetapi untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Ketika pagi datang, aku bangun dengan semangat yang berbeda. Tidak ada lagi rasa takut atau ragu, hanya ada tekad untuk melangkah maju dan memastikan hidupku serta perusahaan keluargaku berada di jalur yang benar. Langkah pertamaku adalah memanggil seluruh tim manajemen perusahaan untuk rapat mendesak. Sebelum pukul 10 pagi, ruang rapat sudah dipenuhi oleh wajah-wajah yang menatapku dengan rasa ingin tahu dan, sebagian, kekhawatiran. Aku berdiri di depan mereka, mengenakan setelan formal yang menunjukkan bahwa aku tidak lagi menjadi sekadar istri atau pewaris pasif. Aku adalah pemimpin, dan mereka harus melihatku seperti itu. Terima kasih telah datang. Aku memulai dengan suara yang tenang namun tegas. Hari ini, kita akan membahas beberapa perubahan besar yang akan terjadi di perusahaan ini. Sebagian dari kalian mungkin sudah mendengar kabar mengenai situasi pribadi saya, dan saya tidak akan menyangkalnya. Ya, saya dan Raka sedang dalam proses perceraian, dan dia tidak lagi memiliki peran apapun di perusahaan ini. Aku berhenti sejenak untuk membiarkan kata-kataku meresap. Beberapa dari mereka saling bertukar pandang, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Keputusan ini bukan hanya karena masalah pribadi. Lanjutku. Setelah memeriksa laporan keuangan dan operasional, saya menemukan banyak sekali kejanggalan. Ada penyalahgunaan dana, proyek-proyek yang tidak sesuai rencana, dan keputusan-keputusan yang diambil tanpa persetujuan saya. Mulai hari ini, saya akan mengambil alih kendali penuh atas perusahaan ini. Suasana ruang rapat terasa tegang. Aku tahu sebagian dari mereka mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan ini, terutama mereka yang sebelumnya berada di bawah pengaruh Raka. Namun, aku tidak peduli. Aku harus menunjukkan bahwa aku serius dengan apa yang aku lakukan. Untuk memastikan transisi ini berjalan lancar, saya telah menunjuk beberapa konsultan independen untuk membantu kita mereview ulang seluruh proses kerja di perusahaan ini, kataku. Selain itu, saya juga akan mengadakan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja masing-masing divisi. Jika ada yang merasa keberatan dengan keputusan ini, silakan bicara sekarang. Tidak ada yang berbicara. Aku bisa melihat beberapa wajah yang tampak gugup, tetapi tidak ada yang berani menentangku secara langsung. Aku tahu ini adalah langkah pertama yang sukses. Setelah rapat selesai, aku kembali ke ruanganku. Ada tumpukan pekerjaan yang menunggu, tetapi aku merasa lebih percaya diri daripada sebelumnya. Aku tahu aku tidak bisa mengubah segalanya dalam semalam, tetapi aku juga tahu bahwa aku berada di jalur yang benar. Malam harinya, aku menerima telepon dari Lina. Dia ingin memastikan bahwa aku baik-baik saja setelah konfrontasi dengan Raka kemarin. Aku baik-baik saja, Lina, kataku. Hari ini aku sudah mulai membereskan masalah di perusahaan. Rasanya seperti memulai dari awal lagi, tapi aku merasa lebih kuat. Itu bagus, Hana, katanya dengan suara penuh dukungan. Aku bangga padamu. Tidak banyak orang yang punya keberanian untuk melakukan apa yang kamu lakukan. Percakapan dengan Lina membuatku merasa lebih bersemangat. Dia selalu tahu bagaimana memberi semangat, dan aku bersyukur memiliki sahabat seperti dia. Hari-hari berikutnya, aku tenggelam dalam pekerjaan. Aku menghabiskan waktu berjam-jam di kantor, memeriksa laporan, bertemu dengan tim, dan memastikan bahwa setiap keputusan yang aku buat didasarkan pada informasi yang akurat. Di sela-sela kesibukan itu, aku juga harus menghadapi proses perceraian dengan Raka. Dia mencoba melawan, berusaha mempertahankan sebagian aset perusahaan, tetapi aku sudah mempersiapkan diri untuk ini. Dengan bantuan Maya, aku memastikan bahwa semua aset perusahaan tetap berada di bawah kendaliku. Raka bahkan mencoba mendekatiku beberapa kali,
memohon agar aku membatalkan gugatan cerai. Tetapi aku tidak lagi tertarik untuk mendengar alasan atau permohonannya. Bagiku, hubungan kami sudah berakhir, dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Ini bukan hanya tentang kita, Raka, kataku padanya ketika dia mencoba berbicara denganku di luar pengadilan. Ini tentang harga diri dan masa depanku. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatanmu. Dia terdiam, mungkin menyadari bahwa semua kata-katanya tidak akan mengubah pendirianku. Pada akhir minggu itu, aku mengadakan pertemuan keluarga untuk memberikan kabar terbaru. Mereka tampak lega melihatku lebih tegar dan percaya diri. Kamu benar-benar hebat, Hana, kata ayahku setelah mendengar penjelasanku. Aku tahu ini tidak mudah, tapi kamu berhasil melewatinya. Terima kasih, ayah, kataku sambil tersenyum. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu, memikirkan semua yang telah aku lalui. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tetapi aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu bahwa aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambil alih kendali hidupku lagi. Aku adalah Hana, seorang wanita yang bangkit dari kehancuran dan membangun kembali kehidupannya dengan kekuatan dan keberanian. Aku terjaga lebih awal pagi itu, merasa segar meskipun tidurku tidak panjang. Pikiranku langsung tertuju pada pekerjaan yang harus aku selesaikan hari ini. Ada begitu banyak hal yang harus diurus, baik di perusahaan maupun di kehidupan pribadi. Tetapi aku merasa siap. Aku tidak lagi merasa terombang-ambing seperti sebelumnya. Ini adalah waktuku untuk benar-benar mengambil kendali. Tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk masa depan perusahaan keluargaku. Hari ini adalah hari pertama aku bertemu dengan Dewan Direksi yang baru, yang akan membantuku menjalankan perusahaan ini dengan cara yang lebih profesional dan lebih transparan. Beberapa orang yang sebelumnya bekerja sama dengan Raka, meskipun masih enggan untuk menerima perubahan, akhirnya bersedia untuk bekerja sama denganku. Ini adalah langkah besar yang harus aku ambil untuk memastikan perusahaan bisa kembali stabil. Di ruang rapat yang besar itu, aku duduk di posisi yang sebelumnya sering dihuni oleh Raka. Aku tidak pernah membayangkan akan duduk di tempat itu, tetapi sekarang aku merasakannya sebagai hakku. Terima kasih sudah datang, semuanya, kataku dengan suara yang tegas, meskipun hati ini masih berdebar. Hari ini kita akan mendiskusikan arah perusahaan ke depan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya ingin kita memulai dengan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh departemen dan kinerja keuangan kita. Saya ingin memastikan semuanya kembali ke jalur yang benar. Semua orang di ruang rapat itu menatapku, sebagian besar dengan ekspresi tegang, tetapi tidak ada yang berani mengganggu. Aku bisa merasakan kehadiran mereka yang menunggu untuk melihat bagaimana aku akan memimpin. Aku tidak ingin mengecewakan mereka, tapi aku juga tidak ingin memberi mereka kesempatan untuk meragukan keputusan yang aku buat. Dari hasil audit sementara yang kami lakukan, terdapat beberapa proyek yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, dan ada beberapa kekurangan dalam pelaporan keuangan, kata Arman, yang kini menjadi tangan kananku di perusahaan. Tapi kami akan segera memperbaikinya. Kami sudah menyusun rencana untuk merestrukturisasi beberapa divisi. Aku mengangguk, menghargai kerjanya. Baik, kita harus bekerja lebih keras untuk memperbaiki semua ini. Saya ingin Anda semua menyadari bahwa perusahaan ini bukan hanya tentang keuntungan, tetapi tentang integritas dan kredibilitas. Kita akan mengembalikan kepercayaan klien dan mitra kita. Rapat berlangsung beberapa jam dan penuh dengan diskusi yang mendalam. Meski terasa berat, aku merasa semakin mantap dengan setiap keputusan yang aku buat. Aku tahu bahwa tidak semua orang senang dengan perubahan ini, tetapi ini adalah jalanku, dan aku harus mengikuti apa yang menurutku terbaik untuk masa depan perusahaan. Ketika rapat selesai dan semua orang kembali ke meja mereka masing-masing, aku duduk sejenak di ruanganku. Seperti biasa, aku disertai Arman, yang selalu siap membantu.
Bagaimana menurutmu, Bu Hana? Tanya Arman, menatapku dengan harapan. Baik, jawabku, mengatur napas. Tapi ini baru permulaan. Masih banyak yang harus dilakukan. Aku tidak bisa melakukannya sendirian. Arman, aku butuh dukungan tim yang solid, dan aku harus memastikan mereka tahu bahwa aku serius. Arman mengangguk, menyadari beratnya beban yang aku pikul. Kami akan mendukung Anda, Bu. Selama Anda memimpin, kami akan mengikuti. Aku tersenyum tipis, merasa sedikit lega mendengar kata-katanya. Ini adalah waktu yang tepat untuk merasakan dukungan nyata, bukan hanya dari keluarga, tetapi juga dari orang-orang yang kini berada di sekitarku di perusahaan. Hari itu berakhir dengan sebuah pertemuan kecil dengan tim HR dan Finance, membahas rencana restrukturisasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Aku juga memutuskan untuk lebih terlibat dalam proses rekrutmen dan penempatan staf baru yang lebih kompeten. Aku harus memastikan bahwa perusahaan ini tidak hanya bangkit, tetapi juga berkembang. Setelah hari yang panjang itu, aku pulang ke rumah, merasa lelah namun puas. Ketika aku membuka pintu rumah, aku terkejut melihat pesan singkat dari Raka yang baru saja masuk ke ponselku. Kita perlu bicara, Hana. Aku masih ingin memperbaiki semuanya. Tolong jangan tutup pintu hati untukku. Aku mengerutkan dahi membaca pesan itu. Selama ini, aku tidak pernah benar-benar membiarkan diriku untuk berharap bahwa Raka akan berubah. Tetapi melihat pesannya, aku merasa marah dan kecewa sekaligus. Mengapa dia tidak pernah mengerti bahwa bukan hanya perasaan yang hancur, tetapi juga kepercayaanku padanya yang sudah hilang? Aku membalas pesan itu dengan cepat. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Raka. Kamu sudah memilih jalanmu, dan aku memilih jalanku. Jangan ganggu hidupku lagi. Malam itu, aku duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat di tanganku, berusaha menenangkan pikiran yang kacau. Aku tahu jalan yang kutempuh tidak akan mudah, tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku harus menghadapi kenyataan bahwa hidupku telah berubah, dan aku harus belajar untuk mencintai diriku sendiri lebih dulu. Esok paginya, aku menerima kabar buruk dari tim legal perusahaan. Ada beberapa masalah hukum terkait kontrak lama yang ditandatangani oleh Raka dengan beberapa klien utama. Ini bisa menjadi masalah besar, dan aku harus segera menangani semuanya. Tapi, aku tidak panik. Kali ini, aku sudah siap menghadapi segala tantangan. Aku akan ikut turun tangan, Arman, kataku dengan tegas saat tim legal melaporkan hal itu. Kita akan bekerja sama dengan pengacara perusahaan untuk menyelesaikan masalah ini. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini merusak reputasi kita lebih lanjut. Arman mengangguk, merasa sedikit lega bahwa aku sudah mulai mengambil keputusan yang lebih konkret. Kami akan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, Bu. Sambil duduk kembali di ruang kerjaku, aku menatap layar komputer yang penuh dengan dokumen-dokumen penting. Mungkin hidupku sudah berubah, tetapi kini aku merasa lebih siap dari sebelumnya. Setiap hari adalah tantangan baru, dan aku tidak akan pernah mundur lagi. Ini adalah waktuku untuk bangkit dan menunjukkan kepada dunia bahwa aku mampu lebih dari sekadar istri yang menyerahkan segalanya kepada suami. Setiap pagi, aku semakin merasa bahwa jalan yang kuambil adalah yang benar. Setelah mengatasi berbagai tantangan di perusahaan dan menghadapi masalah hukum yang menantang, aku tahu bahwa ini adalah masa transisi terbesar dalam hidupku. Setiap keputusan yang aku buat terasa lebih berat, namun juga lebih membebaskan. Aku mulai melihat hasil dari kerja keras dan dedikasi yang selama ini aku curahkan. Aku bukan hanya wanita yang terluka oleh pengkhianatan, tetapi aku juga seorang pemimpin yang siap membawa perusahaan keluargaku menuju masa depan yang lebih cerah. Namun, aku sadar bahwa tidak semuanya berjalan mulus. Beberapa klien lama mulai menunjukkan ketidakpuasan terhadap perubahan yang aku terapkan. Beberapa pihak bahkan mulai mempertanyakan integritas perusahaan kami, memandang semua perubahan yang terjadi sebagai ancaman terhadap kestabilan mereka.
Aku tahu bahwa mempertahankan klien dan menjaga reputasi perusahaan adalah hal yang tidak bisa dianggap remeh. Pagi itu, aku memutuskan untuk mengunjungi salah satu klien utama yang sejak lama menjadi mitra strategis perusahaan. Mereka adalah perusahaan besar yang memiliki banyak proyek bersama kami. Aku tahu, jika aku gagal mengatasi situasi ini, bisa jadi kami akan kehilangan salah satu aset terbesar kami. Ruang pertemuan di kantor klien itu terasa lebih besar dari yang aku bayangkan. Aku memasuki ruang rapat dengan keyakinan penuh, mengenakan setelan bisnis yang rapih dan tegas. Arman ikut serta di belakangku, menyarankan beberapa langkah yang bisa kuambil dalam pertemuan ini. Saat pintu ruang rapat terbuka, aku disambut dengan pandangan yang cukup dingin dari direktur utama klien tersebut, Pak Adi. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran, tetapi aku bisa melihat ada sedikit rasa keheranan. Mungkin dia tidak mengira aku akan datang sendiri. Mungkin dia berpikir aku hanya bisa mengandalkan tim manajerialku untuk melakukan semua hal. Tapi tidak hari ini. Selamat pagi, Pak Adi, sapaku dengan suara yang mantap. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya. Saya Hana, dan saya akan memastikan segala masalah ini diselesaikan. Pak Adi hanya mengangguk, masih menatapku dengan tatapan penuh pertanyaan. Kami tidak ingin banyak perubahan, Hana, katanya, suaranya mengandung ketegangan. Kami khawatir perubahan di perusahaan Anda akan mengganggu stabilitas yang sudah lama kami bangun bersama Raka. Aku tahu ini akan menjadi percakapan yang sulit. Bagaimanapun, mereka telah bekerja dengan Raka selama bertahun-tahun, dan perubahan yang aku bawa pasti terasa drastis. Tapi aku sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan matang. Saya paham kekhawatiran Bapak, jawabku dengan tegas. Namun, saya ingin menegaskan bahwa saya di sini untuk memastikan kelangsungan dan kestabilan perusahaan. Kami telah melakukan banyak perbaikan internal untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Saya tahu ini tidak mudah, tapi saya yakin kita bisa tetap bekerja sama dengan lebih baik lagi ke depan. Pak Adi menatapku serius, seolah mengukur setiap kata yang keluar dariku. Jangan salah paham, Hana. Kami menghargai hubungan yang telah terjalin dengan perusahaan keluarga Anda. Tapi saya rasa kami harus tahu lebih banyak tentang rencana Anda untuk masa depan. Aku mengangguk, mengambil selembar proposal yang sudah kami siapkan dengan tim, dan memberikannya kepadanya. Ini adalah rencana kami untuk menjaga agar hubungan ini tetap berjalan baik, sambil melakukan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan. Saya ingin Anda merasa yakin bahwa perusahaan ini tidak akan pernah mengecewakan Anda. Pak Adi membaca proposal itu dengan seksama. Beberapa menit berlalu dengan hening, dan aku bisa merasakan ketegangan di udara. Arman menatapku dengan harapan. Aku tahu bahwa pertemuan ini sangat menentukan. Akhirnya, Pak Adi meletakkan dokumen itu di atas meja dan menatapku dengan ekspresi yang lebih lembut. Kami tidak pernah meragukan kapasitas Anda, Hana, tapi kami butuh waktu untuk menilai kembali semuanya. Aku merasa lega mendengar kata-katanya. Meski belum ada keputusan definitif, aku tahu bahwa aku telah melakukan langkah yang benar. Terima kasih, Pak Adi. Jawabku. Saya percaya ini adalah langkah pertama untuk memperbaiki segala sesuatunya. Kami siap untuk bekerja lebih keras, dan saya akan memastikan Anda tidak kecewa. Setelah pertemuan itu berakhir, aku merasa sedikit lebih ringan. Kami berhasil menjaga hubungan dengan salah satu klien utama, meskipun perjalanan ini masih panjang. Aku tahu masih ada banyak tantangan di depan, tetapi aku tidak akan mundur. Beberapa minggu berlalu, dan aku semakin terbiasa dengan rutinitas baruku. Meskipun pekerjaan di perusahaan menguras banyak waktu, aku masih berusaha menjaga keseimbangan dengan hidup pribadiku. Meski begitu, aku merasa ada bagian dari diriku yang mulai terisi kembali, sesuatu yang hilang saat aku bersama Raka. Aku tidak tahu apakah ini yang disebut dengan kebebasan, tetapi aku merasa lebih hidup sekarang. Namun, meskipun aku telah mengambil banyak langkah positif,
bayangan Raka masih menghantui pikiranku. Terkadang, saat aku terjaga di malam hari, pikiranku kembali tertuju pada masa lalu, pada segala harapan dan impian yang kami bangun bersama. Meskipun aku telah menyelesaikan perceraian, aku masih merasa ada banyak yang belum terselesaikan dalam diriku. Suatu sore, aku menerima telepon dari Lina. "Kamu baik-baik saja, Hana?" tanyanya, suaranya penuh perhatian. "Aku baik-baik saja," jawabku, meskipun aku bisa merasakan ada sedikit keraguan dalam suaraku. Hanya saja, aku masih merasa ada sesuatu yang hilang. Lina menghela napas. "Aku mengerti. Tapi kamu sudah menunjukkan bahwa kamu bisa lebih dari apa yang orang lain harapkan darimu. Jangan biarkan masa lalu menghalangi jalanmu ke depan." Kata-kata Lina seperti obat yang menenangkan hatiku. Aku tahu dia benar. Aku tidak bisa terus terperangkap dalam bayangan masa lalu. Aku harus melangkah maju dan menikmati kebebasan ini. Kebebasan untuk memilih apa yang terbaik untuk diriku sendiri. Keputusan-keputusan yang aku buat dalam beberapa bulan terakhir telah mengubah banyak hal. Perusahaan yang dulu dikelola oleh Raka dengan caranya sendiri kini berada di tanganku. Aku tahu, meskipun banyak hal yang perlu diperbaiki, aku sudah menunjukkan bahwa aku bisa mengatasi semuanya. Langkah-langkah kecil yang aku ambil mulai menunjukkan hasil. Kepercayaan klien mulai kembali, dan stabilitas perusahaan pun mulai tercipta. Aku hanya perlu terus melangkah maju. Namun, ada satu hal yang belum selesai. Aku tahu bahwa Raka masih di luar sana, mungkin sedang mencoba memperbaiki kesalahannya. Tetapi bagiku, semua itu sudah terlambat. Aku telah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Kini, aku berdiri di puncak perjalanan baruku. Aku siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Hidupku mungkin tidak sempurna, tetapi aku yakin bahwa aku sedang berada di jalur yang benar. Setiap hari yang aku jalani memberi aku pelajaran baru, tak hanya tentang dunia bisnis, tetapi juga tentang siapa aku sebenarnya. Mungkin aku bukan lagi wanita yang tergantung pada orang lain, bukan lagi istri yang selalu memaafkan kesalahan suami, tetapi aku adalah seorang perempuan yang tahu bagaimana cara mengendalikan takdirnya. Pagi itu, aku duduk di meja kerjaku, menatap layar laptop yang penuh dengan email dan laporan. Semua hal yang dulu terasa rumit dan menakutkan, kini mulai terasa lebih mudah. Aku telah menemukan ritme kerjaku, dan aku semakin percaya diri dalam setiap keputusan yang aku buat. Namun, di balik segala kesibukan itu, ada satu hal yang tak bisa aku lepaskan begitu saja. Perasaan yang belum sepenuhnya selesai. Aku mendengar pintu ruang kerjaku diketuk, dan Arman masuk dengan ekspresi yang tidak biasa. Dia tampak sedikit cemas, dan aku langsung merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa, Arman?" tanyaku, tanpa berpaling dari layar laptop. "Bu Hana, ada berita tentang Raka?" jawabnya dengan hati-hati. Aku mengangkat alisku. "Raka? Berita apa?" Dia menarik kursi dan duduk di depanku. "Dia sedang dalam masalah besar, Bu. Saya baru saja menerima informasi bahwa Raka terlibat dalam sebuah kasus hukum yang cukup serius. Dia dituduh melakukan penipuan terkait bisnis di luar kota. Ini bisa berisiko untuk nama baik keluarga dan perusahaan." Perasaan yang sempat tenang dalam diriku mendadak berubah. Jantungku berdegup kencang, dan aku bisa merasakan hawa panas yang merayapi tubuhku. Raka, suamiku yang dulu, terjerat masalah hukum, bahkan setelah semuanya berakhir antara kami, ternyata dia masih bisa membuat hidupku kacau? Aku menutup laptop dan menatap Arman dengan penuh perhatian. "Apa maksudmu dengan penipuan? Apakah itu berhubungan dengan bisnis yang kami jalani?" Arman mengangguk pelan. "Sepertinya begitu, Bu. Saya belum bisa mengonfirmasi sepenuhnya, tetapi beberapa orang di luar sana mengatakan bahwa ada proyek yang melibatkan dana yang cukup besar, dan Raka terlibat dalam keputusan-keputusan yang bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum." Aku terdiam sejenak, mencoba menyerap semua informasi yang baru saja didapatkan. Raka, meskipun telah pergi dari kehidupanku,
Ternyata masih berusaha untuk merusak segala sesuatu yang telah aku bangun. Aku tahu ini bukan kebetulan. Ada sebuah pola yang sangat jelas. Dia selalu berusaha menumbangkan apa yang ada di sekitarnya, bahkan setelah semuanya berakhir. Berapa besar risiko yang kami hadapi, Arman? Tanyaku. Suaraku sedikit bergetar. Saya akan memantau lebih lanjut, Bu. Tapi saya rasa kita perlu bersiap menghadapi segala kemungkinan. Jawab Arman dengan tenang, meskipun jelas sekali bahwa dia juga merasa cemas. Aku mengangguk. Terima kasih, Arman. Pastikan kita dapatkan informasi lebih lanjut, dan buat rencana cadangan jika perlu. Setelah Arman keluar, aku duduk sendirian dalam keheningan ruangan, merasa kebingunganku semakin dalam. Apa yang harus aku lakukan dengan berita ini? Jika masalah ini menyebar ke publik, nama baik keluargaku dan perusahaan bisa hancur. Aku sudah cukup berjuang untuk membangun kembali segalanya setelah perceraian, dan sekarang masalah baru datang begitu saja tanpa ampun. Malam itu, aku berjalan-jalan di sekitar taman rumahku. Udara malam yang dingin terasa menenangkan, meskipun pikiranku dipenuhi oleh banyak pertanyaan. Kenapa Raka tidak pernah berhenti? Mengapa dia merasa perlu mengacaukan hidupku meskipun kami sudah berpisah? Pikiranku kembali terperangkap pada kenangan lama. Kenangan tentang janji-janji yang pernah kami buat bersama, tentang masa depan yang kami rencanakan. Namun, semua itu hanyalah kebohongan. Segala sesuatunya hancur ketika dia memilih untuk mengecewakanku. Tiba-tiba, aku merasakan kehadiran seseorang. Aku menoleh dan melihat Lina, sahabatku yang selalu ada untukku. Kamu terlihat seperti sedang memikirkan dunia, katanya sambil tersenyum. Aku tersenyum tipis. Aku memang sedang berpikir, Lina. Ada berita buruk tentang Raka. Dia terlibat dalam masalah hukum yang cukup besar. Aku tahu ini berhubungan dengan bisnis, dan ini bisa merusak nama baik keluarga kita. Lina melangkah mendekat, mengusap punggung tanganku dengan lembut. Aku tahu itu pasti sulit buat kamu. Tapi kamu sudah melewati banyak hal. Kamu lebih kuat daripada yang kamu kira. Aku menatap Lina, merasa beban di dadaku sedikit berkurang. Aku rasa aku sudah lelah, Lina. Lelah dengan semua drama yang ada. Aku tidak ingin lagi hidup dalam bayangan masa lalu. Lina mengangguk penuh pengertian. Aku paham, Hana. Kamu sudah jauh dari sana. Kamu sudah menunjukkan bahwa kamu bisa berdiri sendiri. Tidak ada yang bisa merusak itu. Aku mendalamkan napas dan mengangguk, merasa sedikit lebih lega. Kata-kata Lina memberi kekuatan yang aku butuhkan. Terkadang, kita terlalu fokus pada masalah dan lupa untuk melihat seberapa jauh kita telah berkembang. Aku harus berhenti terjebak dalam masa lalu dan mulai menghadapi kenyataan ini dengan kepala tegak. Hari-hari berikutnya, aku mulai mempersiapkan langkah-langkah konkret untuk menangani masalah yang menimpa Raka. Aku tahu, meskipun aku sudah tidak lagi terikat secara emosional dengan dia, aku tetap memiliki tanggung jawab besar terhadap perusahaan dan keluargaku. Aku tidak bisa membiarkan satu kesalahan besar menghancurkan semua yang telah aku bangun. Arman dan tim legal bekerja siang dan malam untuk memonitor perkembangan kasus tersebut. Mereka mulai menyusun strategi untuk meminimalkan dampaknya terhadap perusahaan kami. Aku juga mulai menghubungi beberapa pengacara terkemuka untuk memastikan kami siap menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Namun, di tengah semua persiapan itu, aku merasakan sebuah perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Meskipun aku terlihat kuat di luar, di dalam aku merasa cemas. Aku tahu ini adalah ujian besar yang harus aku hadapi, tapi aku juga merasa bahwa aku bisa melewatinya. Aku sudah melewati begitu banyak hal yang lebih berat daripada ini. Aku berdiri di depan cermin di kamar tidurku malam itu, menatap diriku sendiri. Kamu bisa, Hana. Ini bukan akhir dari segalanya. Ini justru awal dari perjalanan baru, bisikku pada diri sendiri. Aku tersenyum kecil, merasa lebih yakin dengan diri sendiri. Raka mungkin sudah meninggalkan hidupku,
Tetapi aku tahu sekarang bahwa aku tidak perlu siapapun untuk berdiri tegak dan melangkah maju. Aku akan menghadapi semua ini, dan aku akan keluar sebagai pemenang. Namun, meskipun perasaan itu menguat, kenyataan tetap menantang. Masalah yang melibatkan Raka bukanlah sekadar masalah pribadi, melainkan masalah yang dapat merusak semua yang telah aku bangun selama ini. Aku tidak bisa hanya berdiam diri dan berharap semuanya akan selesai dengan sendirinya. Aku harus bertindak cepat dan tepat agar perusahaan keluargaku tetap dapat bertahan. Pagi itu, aku duduk di ruang rapat dengan Arman dan tim legal, mempersiapkan langkah-langkah untuk mengatasi segala potensi krisis yang bisa timbul akibat kasus hukum Raka. Sebagai wanita yang baru memimpin perusahaan ini, aku tahu betul bahwa tidak ada ruang untuk kesalahan. Semua orang menunggu untuk melihat apa yang akan aku lakukan, dan aku tidak bisa mengecewakan mereka. Bu Hana, kami sudah menghubungi pengacara yang akan mewakili kami dalam hal ini. Namun, kita perlu lebih banyak bukti untuk membuktikan bahwa kami tidak terlibat dalam kasus ini. Arman melaporkan, membuka rapat dengan nada serius. Aku mengangguk, menyimak setiap kata yang keluar dari mulutnya. Kita harus menghindari nama perusahaan kita terlibat dalam masalah ini. Jika ada cara untuk membuktikan bahwa kita tidak terlibat dalam penipuan yang dilakukan Raka, kita harus menghadapinya dengan tegas. Tim legal dan Arman segera mulai menyusun strategi untuk mengatasi masalah hukum yang mungkin datang. Aku tahu ini akan menjadi proses yang panjang dan melelahkan, tetapi aku tidak bisa mundur sekarang. Keputusan-keputusan yang aku buat dalam beberapa bulan terakhir telah mengarah pada titik ini, dan aku tidak akan membiarkan semua yang telah aku perjuangkan hancur begitu saja. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar buruk lagi. Berita tentang keterlibatan Raka dalam penipuan itu mulai menyebar ke media. Isu tentangnya meresap ke masyarakat, dan meskipun aku sudah berusaha menjaga jarak dari semua itu, dampaknya mulai terasa. Banyak orang yang dulu menghormati keluarga kami, kini mulai mempertanyakan integritas kami. Aku duduk di ruang kerjaku, memandangi beranda yang menghadap taman belakang rumah. Rasanya dunia tiba-tiba mengepungku. Tak hanya masalah hukum yang harus dihadapi, tapi juga bagaimana mengelola opini publik yang mulai memandang rendah nama baik perusahaan. Aku tidak pernah membayangkan harus menghadapi situasi seperti ini sendirian. Namun, aku tidak bisa terlarut dalam keputusasaan. Aku harus berpikir jernih. Raka mungkin telah menghancurkan banyak hal dalam hidupku, tetapi aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan segalanya. Tidak ada lagi ruang untuk penyesalan atau keraguan. Semua yang aku miliki sekarang adalah kekuatan untuk bertahan. Bu Hana, ada panggilan masuk dari media. Suara Arman terdengar di pintu, menarikku dari lamunan. Aku menghela napas panjang, menyadari bahwa ini adalah bagian dari ujian yang harus aku jalani. Terima kasih, Arman. Aku akan mengambilnya. Aku mengambil telepon dari meja, menekan tombol untuk menerima panggilan. Halo. Selamat pagi, Bu Hana. Kami dari Media X ingin mendapatkan konfirmasi terkait isu yang beredar tentang keterlibatan perusahaan Anda dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh suami Anda, Raka. Apakah Anda bersedia memberikan pernyataan? Suara wartawan di ujung telepon terdengar cukup mendesak. Aku menutup mata sebentar, menenangkan diri sebelum menjawab. Ini bukan hanya masalah pribadi lagi. Ini adalah tentang masa depan perusahaan dan keluarga yang selama ini aku jaga dengan keras. Aku harus berbicara dengan tegas dan bijaksana. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabku, suaraku mantap. Saya ingin menegaskan bahwa perusahaan kami tidak terlibat dalam penipuan apapun. Kami sedang bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini. Sebagai pemimpin perusahaan, saya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bisnis ini tetap berjalan sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku. Kata-kata itu keluar dengan percaya diri, meskipun hatiku berdebar. Aku tahu, ini baru permulaan. Berita ini akan terus berkembang, dan aku harus siap menghadapi lebih banyak pertanyaan dan tantangan.
Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan Raka atau apapun yang terjadi menghancurkan apa yang telah aku bangun. Hari-hari berlalu dengan cepat. Setiap hari, aku berhadapan dengan tantangan baru. Klien-klien mulai bertanya-tanya tentang reputasi perusahaan. Beberapa bahkan mengajukan pertanyaan langsung mengenai apakah mereka harus tetap melanjutkan kerja sama dengan kami. Meskipun begitu, aku bisa merasakan perubahan dalam diriku. Dulu, aku akan merasa cemas dan takut akan kehilangan segalanya. Sekarang, aku tahu bahwa aku punya kendali atas hidupku. Aku semakin terbiasa menghadapi tekanan. Aku mulai mengembangkan strategi untuk memulihkan citra perusahaan dan memastikan bahwa kami tetap dapat mempertahankan relasi bisnis yang telah ada. Arman dan tim bekerja keras, menyusun laporan yang menunjukkan bahwa perusahaan kami telah mematuhi semua aturan dan regulasi yang berlaku. Namun, meskipun aku semakin kuat, aku tidak bisa menghindari kenyataan bahwa masalah ini masih membawa dampak pada kehidupanku. Aku mulai merasa kesepian di tengah segala hal yang aku jalani. Hidupku yang dulu penuh dengan kebahagiaan keluarga, kini terasa kosong tanpa Raka di sisiku. Semua yang aku perjuangkan terasa jauh lebih berat tanpa ada orang yang bisa aku ajak berbagi. Suatu malam, aku duduk di teras rumah, menatap langit yang gelap. Lina datang menyusulku, duduk di sampingku tanpa berkata-kata. Kami hanya menikmati keheningan sejenak. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Lina akhirnya. Aku merasa, aku telah kehilangan sesuatu yang tak bisa aku dapatkan kembali. Jawabku pelan. Dulu, aku bisa merasa lengkap dengan Raka. Sekarang, semua yang aku bangun terasa seperti beban. Lina menatapku dengan penuh pengertian. Hana, aku tahu ini berat, tapi kamu sudah menunjukkan bahwa kamu jauh lebih kuat daripada yang kamu kira. Ini mungkin terasa sulit, tapi ini adalah bagian dari perjalanan hidupmu. Dan yang terpenting, kamu tidak sendirian. Aku menunduk, mencoba mencerna kata-katanya. Lina selalu ada untukku, memberi dukungan yang aku butuhkan. Tapi meski begitu, aku tahu ini adalah perjalanan yang harus aku jalani sendiri. Mungkin aku harus belajar untuk menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Dengan langkah kaki yang lebih mantap, aku mulai merencanakan masa depan. Dunia bisnis memang keras, dan setiap keputusan bisa menentukan hidup dan mati suatu perusahaan. Tapi aku tahu satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah. Aku akan terus maju, tidak peduli seberapa banyak batu kerikil yang menghalangi jalan. Raka mungkin telah menghancurkan banyak hal dalam hidupku, tetapi aku tahu sekarang bahwa aku bisa membangun segalanya kembali. Langkah demi langkah, aku mulai menemukan kembali kekuatanku, menemukan siapa diriku yang sebenarnya, dan memastikan bahwa perusahaan keluargaku tetap bertahan dan maju. Aku tidak akan membiarkan masa lalu mengendalikan masa depanku. Kini, aku memegang kendali atas hidupku, dan aku akan memastikan bahwa tidak ada yang bisa merebutnya dariku lagi. Hari-hari berlalu, dan meskipun tantangan tak kunjung berhenti, aku semakin mantap dalam menghadapi semua itu. Ada sesuatu yang telah berubah dalam diriku, sebuah kekuatan baru yang tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Setiap hari aku bangun dengan tekad yang lebih kuat, menghadapi dunia dengan senyum di wajah, meskipun di dalam hati aku masih merasa perih. Aku terus bekerja keras untuk menjaga citra perusahaan. Arman dan tim legal berhasil meredakan beberapa kekhawatiran dari klien-klien utama kami, dan bisnis mulai berjalan kembali meskipun dengan perlahan. Media masih terus memberitakan kasus yang melibatkan Raka, tetapi aku mulai belajar untuk tidak terlalu memperhatikannya. Aku tahu apa yang penting sekarang. Perusahaan ini, keluargaku, dan masa depanku. Namun, ada satu hal yang masih menggangguku. Setiap kali aku merasa yakin dan mulai melangkah maju, bayangan Raka selalu datang menghantui. Aku tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi dengan dia setelah kami bercerai. Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan aku merasa seolah-olah belum benar-benar melepaskannya. Suatu sore, aku duduk di ruang kerjaku,
menatap jendela yang menghadap ke taman. Pikiranku melayang jauh, kembali ke masa-masa saat Raka masih berada di sampingku, saat kami merencanakan masa depan bersama. Aku bisa merasakan perasaan itu kembali, rasa sayang yang dulu pernah ada, meskipun kini hanya tinggal kenangan. Tiba-tiba, pintu ruang kerjaku diketuk. Aku menoleh dan melihat Arman berdiri di sana dengan wajah serius. "Bu Hana, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda," katanya dengan suara hati-hati. Aku mengerutkan dahi. "Siapa?" "Dia mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Anda tentang masalah yang melibatkan Raka," jawab Arman, ragu-ragu. Kebingunganku semakin dalam. "Tolong undang dia masuk," perintahku, merasa ada sesuatu yang penting yang harus aku dengar. Beberapa detik kemudian, seorang pria memasuki ruanganku. Tubuhnya tinggi, berpenampilan rapi, dengan wajah yang tampaknya familiar. Tetapi aku tidak bisa langsung mengingatnya. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa cemas. "Selamat sore, Bu Hana," sapa pria itu dengan suara rendah dan tegas. "Nama saya Adrian. Saya bekerja dengan Raka." Aku terkejut mendengar nama itu. "Raka? Kenapa orang ini datang menemuiku dengan membawa nama suamiku?" Namun, aku tetap berusaha tenang. "Ada apa? Kenapa kamu datang kemari?" tanyaku. Suaraku sedikit bergetar meskipun aku berusaha menjaga ketenangan. Adrian menghela napas, duduk di kursi depan meja kerjaku. "Saya tahu ini mungkin bukan hal yang ingin Anda dengar, Bu Hana, tetapi saya merasa Anda berhak tahu. Raka, dia tidak hanya terlibat dalam penipuan yang Anda dengar di media. Ada lebih banyak hal yang tidak Anda ketahui, dan saya ingin membantu Anda mengetahui apa yang sebenarnya terjadi." Perasaan cemas yang sejak tadi menghantui diriku kini berubah menjadi ketegangan. "Apa maksudmu? Apa lagi yang tidak aku ketahui tentang Raka?" Adrian menatapku dengan tatapan serius, seakan-akan dia mencoba memutuskan apakah dia harus melanjutkan atau tidak. "Sebenarnya, saya ingin memberitahu Anda bahwa Raka, dia terlibat dalam jaringan penipuan yang lebih besar. Masalah ini jauh lebih dalam dari yang Anda pikirkan. Saya tahu Anda sudah berpisah dengan dia, tetapi saya merasa Anda harus tahu bahwa apa yang terjadi tidak hanya berdampak pada dia, tetapi juga pada Anda, pada perusahaan Anda." Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Adrian. "Raka, yang selama ini aku kira sudah pergi begitu saja dari hidupku, ternyata masih menjadi bagian dari masalah besar yang mengancam segalanya yang telah aku bangun." "Apa yang kamu maksud dengan jaringan penipuan?" tanyaku, suaraku rendah dan penuh tanda tanya. Adrian tampaknya merasakan betapa cemasnya aku, dan dia mengangguk perlahan. "Raka terlibat dalam suatu kelompok yang memanfaatkan bisnis untuk mencuci uang dan menipu klien-klien besar. Saya tahu ini berat, Bu Hana, tetapi saya harus memberitahukan Anda. Semua yang terjadi bukan hanya kebetulan. Raka, dia terjerat dalam sesuatu yang lebih besar daripada yang Anda bayangkan." Aku terdiam, merasa seolah-olah dunia sekitarku runtuh seketika. Aku sudah cukup menderita, cukup berjuang dengan masalah pribadi dan profesiku. Tetapi sekarang aku mendapati bahwa aku harus berurusan dengan hal yang lebih besar lagi. Masalah hukum yang melibatkan Raka ternyata hanya bagian dari sesuatu yang jauh lebih rumit dan berbahaya. "Kenapa kamu memberitahuku hal ini?" tanyaku, merasa ada sesuatu yang aneh. "Jika kamu tahu semua ini, kenapa tidak kamu laporkan ke pihak berwenang?" Adrian menundukkan kepala sejenak, tampak ragu. "Saya sudah melaporkannya. Namun, saya ingin membantu Anda, Bu Hana. Anda harus tahu bahwa Raka bukan hanya seorang suami yang mengkhianati Anda, tetapi dia juga terlibat dalam sebuah permainan yang bisa merusak hidup banyak orang. Saya hanya ingin memastikan Anda tidak terjebak dalam masalah ini lebih jauh lagi." Aku terdiam, mencoba mengendalikan diriku. Rasa marah dan kecewa mulai mengalir dalam diriku. Tetapi di sisi lain, aku merasa ada sesuatu yang harus aku lakukan. Ini bukan hanya tentang aku atau Raka lagi.
Ini tentang orang-orang yang mungkin telah dirugikan oleh kejahatan yang terjadi. Dan aku tidak bisa membiarkan semua ini terus berlanjut. Apa yang bisa aku lakukan? Tanyaku. Suaraku lebih mantap. Aku tidak akan membiarkan apa yang terjadi merusak apa yang telah aku bangun. Adrian mengangguk, tampak lebih lega setelah mendengar keputusan dari mulutku. Kami akan bekerja sama, Bu Hana. Kami akan memastikan bahwa semua ini selesai dengan cara yang benar. Setelah pertemuan itu, aku tahu bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Apa yang aku hadapi kini bukan hanya sekadar masalah pribadi atau bisnis. Ini adalah masalah yang melibatkan banyak orang, dan aku tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan ini. Aku harus bersiap menghadapi pertempuran besar yang akan datang. Tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan mundur. Aku sudah menemukan kekuatan dalam diriku, dan aku tidak akan membiarkan apapun menghentikan perjalanan ini. Dengan setiap langkah yang aku ambil, aku semakin mendekat pada tujuan. Untuk membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar seorang istri yang dihianati. Lebih dari sekadar pemilik perusahaan. Aku adalah seorang wanita yang bisa mengubah nasibnya sendiri. Dan aku akan melakukan apapun untuk melindungi apa yang telah aku bangun. Tidak ada yang bisa menghalangiku sekarang. Hari-hari berlalu, dan dengan bantuan Adrian serta tim hukum yang aku percayakan, aku mulai merangkai rencana untuk menyelamatkan segala sesuatu yang pernah aku anggap milikku. Perusahaan ini bukan sekadar aset. Ini adalah warisan keluarga yang harus aku pertahankan. Aku ingat betul bagaimana ayahku dulu selalu mengingatkan untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi cobaan. Setiap kali aku merasa lelah dan hampir putus asa, kata-kata itu terngiang kembali dalam benakku. Aku memutuskan untuk memulai penyelidikan lebih lanjut terhadap apa yang telah Raka lakukan. Menggali lebih dalam tentang bagaimana dia terlibat dalam jaringan penipuan besar ini. Adrian sangat membantu, memberikan berbagai informasi yang belum pernah aku dengar sebelumnya tentang Raka. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Setiap kali aku mencoba menghadapinya, lebih banyak lapisan kebenaran yang terungkap, dan semuanya semakin rumit. Namun, di tengah semua itu, aku merasa ada satu hal yang perlu aku lakukan. Aku harus membebaskan diriku sepenuhnya dari bayang-bayang masa lalu. Raka bukan hanya seorang suami yang mengkhianatiku, tetapi juga simbol dari segalanya yang harus aku lepaskan. Untuk melangkah maju, aku harus benar-benar melepaskannya dari hidupku. Pagi itu, aku duduk di ruang kerjaku, menatap layar komputer dengan fokus. Segala sesuatu yang aku hadapi sekarang adalah tantangan besar. Tetapi aku merasa ada kekuatan baru yang mengalir dalam diriku. Keputusan-keputusan besar harus diambil. Aku harus memastikan bahwa perusahaan ini tetap bertahan. Bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan reputasi keluargaku. Setiap pilihan yang aku buat akan berpengaruh besar pada masa depan. Telepon di mejaku berdering, mengalihkan perhatian dari pikiranku. Aku mengangkatnya tanpa melihat siapa yang menelepon. Hana, kamu baik-baik saja? Suara itu terdengar khawatir. Membuatku mengenali suara yang sudah lama tidak terdengar. Suara Arman. Aku menghela napas dan mengangguk meskipun Arman tidak bisa melihatnya. Ya, Arman. Aku baik-baik saja. Ada apa? Ada perkembangan baru tentang kasus Raka? Jawabnya. Suaranya terdengar tegang. Saya rasa kita harus segera bertemu untuk membahasnya. Apa yang baru? Tanyaku, mulai merasa cemas. Sepertinya ada lebih banyak orang yang terlibat dalam kasus ini. Beberapa di antaranya berada di dalam perusahaan kita. Saya rasa kita perlu merapatkan barisan sebelum hal ini semakin besar. Kekhawatiran yang semula hanya terasa samar kini mulai membesar dalam dadaku. Aku akan segera datang. Temui aku di kantor. Setelah menutup telepon, aku berdiri dan berjalan menuju ruang rapat. Rasanya aku semakin terperangkap dalam pusaran masalah yang tak terduga. Bahkan perusahaan yang telah aku percayakan kepada Raka, yang sebelumnya terasa aman, kini menjadi sumber ancaman. Ada kebocoran informasi,
Dan sepertinya bukan hanya Raka yang harus aku waspadai. Saat aku memasuki ruang rapat, Arman dan beberapa anggota tim legal sudah menunggu. Wajah mereka tampak serius, bahkan lebih tegang dari sebelumnya. Jadi, apa yang sedang terjadi? Tanyaku, mencoba tetap tenang meskipun hatiku terasa semakin berat. Arman memandangku sejenak, kemudian mengangguk. Kami telah menyelidiki lebih dalam, dan kami menemukan bahwa ada orang-orang dari dalam perusahaan yang terlibat. Mereka bekerja sama dengan jaringan yang menggunakan perusahaan untuk mencuci uang dan melakukan kegiatan ilegal lainnya. Apa? Aku terkejut, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Apakah ada bukti yang cukup untuk membawa mereka ke pengadilan? Ya, jawab Arman. Kami memiliki cukup bukti untuk menuntut mereka. Namun, kita harus berhati-hati. Mereka tahu siapa kita, dan jika kita tidak bergerak cepat, mereka bisa memanfaatkan segala informasi untuk menghancurkan kita lebih lanjut. Aku mengangguk, merasa berat beban yang harus aku pikul. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertama, kita harus menyusun strategi untuk melindungi perusahaan. Kita harus memastikan bahwa segala sesuatu yang telah terjadi tidak akan merusak reputasi kita lebih jauh, kata Arman. Selain itu, kita harus mencari tahu siapa saja yang terlibat, dan pastikan bahwa mereka tidak punya akses lagi ke perusahaan. Aku menatap mereka, merasa kebingungan dan cemas, tetapi di satu sisi, aku merasa lebih siap dari sebelumnya. Ini bukan hanya tentang melawan Raka atau mengatasi masalah pribadi. Ini tentang melindungi apa yang telah aku bangun, melindungi keluargaku, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Baik, kita lakukan apa yang perlu dilakukan, kataku. Suaraku terdengar lebih mantap dari yang aku rasakan di dalam hatiku. Tolong pastikan semuanya rapat dan tidak ada kebocoran informasi lebih lanjut. Hari itu, kami merencanakan langkah-langkah besar untuk membersihkan perusahaan dari tangan-tangan kotor yang mencoba memanfaatkannya. Setiap keputusan yang diambil terasa berat, tetapi aku tahu itu adalah jalan yang harus kutempuh. Jika aku ingin mempertahankan apa yang telah aku bangun, aku harus bertindak cepat dan tegas. Namun, meskipun aku tampak tegas di luar, di dalam diriku masih ada perasaan tak terungkap yang terus menghantuiku. Raka, apa yang sebenarnya dia lakukan? Apakah dia benar-benar tidak merasa bersalah atas semua yang telah dia lakukan padaku? Dan yang lebih penting, apakah aku bisa benar-benar melepaskannya sepenuhnya dari hidupku? Aku tahu, dalam hatiku, bahwa aku harus melewati semua ini sendirian. Bahkan jika dunia terasa begitu rumit dan penuh dengan kekecewaan, aku akan terus maju. Karena sekarang, aku tahu satu hal pasti. Aku bisa berdiri sendiri, lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu, setelah rapat yang panjang dan melelahkan dengan tim legal, aku kembali ke rumah. Taman depan rumah terlihat begitu sunyi, bahkan lebih sepi dari biasanya. Rumah ini, yang dulu penuh dengan tawa dan kebahagiaan, kini terasa kosong. Ada ruang hampa yang tak bisa diisi oleh apapun. Aku melangkah masuk, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada siapapun. Suasana rumah yang sunyi membuatku merasa semakin terasing dari masa lalu. Aku duduk di ruang tamu, memandangi foto pernikahanku dengan Raka yang masih terletak di meja kecil di sudut ruangan. Seperti bayangan yang sulit hilang, wajah Raka selalu muncul di benakku, meskipun aku sudah berusaha untuk melepaskannya. Tapi malam ini, aku tahu bahwa aku harus benar-benar menutup babak itu dalam hidupku. Dengan tekad yang kuat, aku mengambil foto itu dan meletakkannya dalam laci meja. Aku tak ingin lagi melihat wajah itu, yang kini hanya menyisakan kenangan pahit. Aku sudah cukup, bisikku pada diri sendiri. Aku tidak akan lagi membiarkan dia menguasai hidupku. Pikiranku kembali pada langkah-langkah yang harus aku ambil selanjutnya. Dengan bantuan Adrian dan tim hukum, perusahaan ini akhirnya dapat dibersihkan dari tangan-tangan kotor yang terlibat dalam jaringan penipuan itu. Langkah demi langkah, kami memastikan bahwa semua orang yang terlibat ditangkap dan dihukum,
tanpa ampun. Raka, yang dulu menjadi pemimpin perusahaan ini, sekarang hanyalah bagian dari masa lalu yang tak lagi punya tempat di hidupku. Meski begitu, perjuanganku belum berakhir. Aku masih harus memastikan bahwa perusahaan tetap berjalan dengan baik, bahwa semua keputusan yang aku ambil tidak akan merugikan banyak orang. Aku sudah mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin yang lebih kuat dan bijaksana, untuk melanjutkan apa yang telah dibangun oleh keluargaku selama ini. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, aku menghadap ke ruang rapat perusahaan dengan langkah pasti. Arman dan tim lainnya sudah menunggu. Aku bisa merasakan ketegangan di udara, tetapi di dalam diriku, ada ketenangan yang belum pernah ada sebelumnya. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kita akan menghadapi hari-hari yang berat, kataku pada mereka, mencoba memberi semangat meski hati ini penuh dengan beban. Namun kita juga akan membuktikan kepada dunia bahwa perusahaan ini akan tetap berdiri kokoh, lebih kuat dari sebelumnya. Arman mengangguk. Wajahnya terlihat serius. Kami sudah memastikan bahwa semua bukti yang kita miliki sudah cukup untuk menuntut mereka yang terlibat. Saat ini, kita hanya perlu bergerak lebih hati-hati dan menjaga reputasi perusahaan. Aku mengangguk setuju. Jangan khawatir, Arman. Kita akan melewati ini. Dan satu hal lagi, kita akan memastikan bahwa Raka tidak akan lagi mengganggu kita. Semua urusan hukum yang melibatkan dia akan kita tangani dengan baik. Setelah pertemuan itu, aku kembali bekerja dengan semangat yang baru. Setiap langkah yang aku ambil terasa seperti melepaskan diri dari belenggu masa lalu yang mengikatku. Aku sadar, meskipun dunia ini penuh dengan pengkhianatan dan kekecewaan, aku tidak perlu terpuruk. Aku memiliki kontrol atas hidupku, dan itu adalah hal yang paling berharga. Beberapa minggu kemudian, sebuah pengadilan besar digelar untuk mengadili orang-orang yang terlibat dalam penipuan yang telah merusak nama baik perusahaan. Semua pihak yang terlibat diproses secara hukum, dan Raka, meskipun tidak hadir, dihukum dengan tuduhan penipuan dan pelanggaran hukum lainnya. Sungguh ironis, melihat dia yang dulu menjadi bagian dari hidupku kini, harus menghadapi kenyataan yang dia ciptakan sendiri. Aku tidak merasakan kebahagiaan melihatnya dihukum. Tidak ada kepuasan dalam melihat orang yang pernah kucintai harus menanggung akibat dari perbuatannya. Tetapi yang aku rasakan lebih kepada rasa lega. Aku lega karena aku bisa melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu, dari perasaan yang selama ini membelengguku. Hari-hari berlalu dengan lebih tenang, dan aku semakin mantap memimpin perusahaan. Aku tahu bahwa untuk bisa sukses, aku harus lebih bijaksana dan tegas dalam mengambil keputusan. Aku belajar banyak dari semua yang terjadi, tentang kesetiaan, pengkhianatan, dan kekuatan untuk bangkit kembali. Suatu sore, ketika aku sedang bekerja di ruang kerjaku, teleponku berbunyi. Aku menjawabnya tanpa melihat siapa yang menelepon. Hana, suara itu terdengar asing, tetapi tetap membuat hatiku berdegup kencang. Ini Adrian. Saya pikir kita perlu bicara. Adrian, aku terkejut. Apa ada sesuatu yang penting? Ya, ada. Jawabnya dengan nada serius. Kami baru saja mendapatkan kabar. Raka, dia menghilang. Aku terdiam sejenak. Menghilang? Apa maksudmu? Sepertinya dia melarikan diri, Hana. Kami tidak bisa menemukannya. Mungkin dia pergi jauh. Atau mungkin dia tengah mencoba melarikan diri dari hukuman yang menantinya. Perasaan aneh menyelimuti diriku. Aku tidak merasa senang atau lega mendengar kabar ini. Justru ada sesuatu yang mengganggu dalam pikiranku. Jadi, dia benar-benar pergi? Tanyaku, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Ya, kata Adrian, suaranya terdengar lebih lembut. Tapi jangan khawatir, kami akan terus mengawasinya. Aku menutup telepon itu dengan perasaan campur aduk. Raka memang sudah tidak ada lagi dalam hidupku. Tetapi kenapa aku masih merasa ada sesuatu yang belum tuntas? Mungkin, karena bagi sebagian orang, keadilan memang harus datang dalam bentuk yang berbeda. Namun, aku tahu satu hal,
Apapun yang terjadi, aku akan terus maju. Aku akan terus membangun hidupku, menjaga perusahaan ini, dan memastikan bahwa masa depanku tetap cerah. Tidak ada yang bisa menghentikanku lagi. Dengan keyakinan yang lebih besar dari sebelumnya, aku melangkah ke masa depan, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Karena hidupku, sekarang, adalah milikku sepenuhnya. Tamat.